Bab 421 Utusan Pestilence. Seorang pria muncul dari bayang-bayang. Dia diselimuti jubah hitam pekat dan memegang tongkat kerajaan di tangan kanannya. Begitu Mohu menatap pria ini, punggungnya menjadi dingin karena keringat. Udara seram berkumpul di ruangan itu. Aku sedang mencari anak yang menggagalkan rencana kita, tetapi aku tidak pernah berharap bertemu dengan seorang administrator dan salah satu dari kalian membenci beberapa orang Shrek. Aku mungkin juga membunuhmu saat aku di sini dan membawa administrator bersamaku. Petik 2. Cincin jiwa bangkit dari bawah pria itu. Namun, tidak seperti cincin jiwa jauh yang biasa muncul, dia muncul dalam kabut hijau yang menakutkan. Dia memiliki 6 cincin jiwa, 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam. Kabut menyebar ke sekelilingnya, rasa dingin merambat ke tulang belakang Wu Zhangkong, dan dia mendorong Mohu di belakangnya. Seorang tuan jiwa jahat, Mohu tidak mencoba melarikan diri. Sebagai pejabat pemerintah, tekadnya harus kuat. Dia juga mengerti bahwa tempat teraman dia saat ini adalah di samping guru dari Akademi Shrek ini. Berlari akan sia-sia, dan jika Wu Zhangkong tidak bisa mengalahkan tuan roh jahat ini, maka nasibnya tersegel. Anda bisa memanggil saya utusan Pestilence. Pria itu mengangkat tongkatnya, cincin jiwanya menyala. Kabut hijau keluar dari sana dan mulai memenuhi seluruh ruangan. Wu Zhangkong mendengus. Aura yang membeku meledak darinya ketika cincin jiwa muncul dari bawah kakinya. Total 7 muncul, 2 kuning, 2 ungu, dan 3 hitam. Pedang Skyfrost terwujud di tangannya dan dia menebas udara, mengirimkan sinar pedang lurus ke perut lawannya. Utusan itu gemetar kaget saat melihat cincin jiwa Wu Zhangkong, tetapi dia tidak membiarkan dirinya tanpa perlindungan. Dia mengarahkan tongkatnya ke depan. Permata hijau di ujung tongkat berkilau saat bertemu dengan pedang. Nada tajam bisa terdengar saat balok pedang bertemu tongkat kerajaan. Sinar itu terbelah menjadi untaian es yang tak terhitung jumlahnya. Itu Frost bekas luka. Setelah mendapatkan cincin jiwa ketujuh dan menjadi sage jiwa, Wu Zhangkong telah tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dalam setengah tahun terakhir, selain mengajar, semua yang dia lakukan adalah berkultivasi. Dia telah berkembang dengan cepat. Aura dingin Wu Zhangkong memperlambat perwakilan gerakan Pestilence, dan badai Frost Scars dengan cepat menyelimutinya. Sangat baik, utusan Pestilence melolong. Dia jatuh ke satu lutut, dan lampu hijau meledak dari tubuhnya. Cahaya mengembang seperti gas, mendorong kembali aura dingin Wu Zhangkong. Jika Wu Zhangkong sendirian, dia akan bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk melindungi dirinya sendiri dan menyerang. Namun, Mohu ada di sana. Mohu akan mati dalam sekejap jika dia terkena kabut racun dari Master Jiwa 6 Cincin. Wu Zhangkong harus melindunginya. Tekad es melintas di mata Wu Zhangkong. Dia beraksi, dan menendang dinding, menghancurkannya dalam satu serangan. Dia meraih Mohu, mengangkatnya di lengan kirinya, dan melompat ke udara. Dengan tangannya yang bebas, dia mengacungkan pedang Skyfrost dan menggunakan Frost Song, menginginkannya untuk berubah menjadi pedang besar. Mohu menyaksikan dengan kagum ketika bulan sabit besar es memotong ruangan tempat mereka berada, membelahnya menjadi 2 dan menghisap semua kabut hijau. Ketika debu mereda, utusan Pestilence tidak terlihat. Satu-satunya yang tersisa adalah terowongan menuju ke yang tidak diketahui. Jangan bergerak, suara elektronik memotong udara. Para penjaga telah disiagakan oleh keributan, dan lebih dari selusin Mesya datang terbang. Lampu sorot menyala dan menyinari Wu Zhangkong saat mekanisme menyelesaikan pengepungan mereka. Mereka semua mengunci dia dengan meriam jiwa mereka. Wu Zhangkong melepaskan Frost Song dan mengerutkan kening. Pertemuannya dengan Tuan Roh Jahat membebani pikirannya. Master Jiwa Jahat telah mulai bergerak dalam beberapa tahun terakhir. Jelas bahwa mereka berada di balik aksi terorisme baru-baru ini juga. Dia harus melaporkan masalah ini ke Akademi Shrek sesegera mungkin. Sejak pembuahannya, Akademi Shrek menentang penguasa roh jahat. 10.000 tahun yang lalu, Ice Spirit Douluo memimpin generasinya dari Shrek 7 Monster, bersama dengan banyak pembangkit tenaga listrik lainnya, untuk menghancurkan kultus Roh Kudus. Sekte itu dihancurkan dan tidak ada lagi masalah yang muncul dari mereka. Setidaknya sampai beberapa tahun terakhir. Jangan tembak, teriak Mohu. Pria ini adalah sage jiwa dari Akademi Shrek. Dia menyelamatkan saya. Petik 2. Wu Zhangkong terbangun dari pikirannya. Dia menatap Mohu, yang tergantung dengan mantelnya. Dengan gerakan pergelangan tangannya, Wu Zhangkong menariknya dengan tegak.
Mo Wu dengan cepat mendapatkan kembali penampilannya yang megah dan memerintahkan para Meisha untuk mundur. Meisha militer masalah standar tidak akan bisa menyentuh rambut pada sage jiwa dari Akademi Shrek. Mo Wu tidak ragu bahwa Wu Zhangkong adalah master armor tempur. Bahkan jika ada 10 kali lebih banyak Meisha yang hadir, dia masih bisa melenyapkan mereka semua. Saya tidak dapat menerima misi apapun tanpa lencana saya. Tanya Tang Wulin. Hentikan itu, nak. Anda memegang teguh garis itu, jawab petugas asosiasi pandai besi dengan singkat. Ketika seorang bocah lelaki datang meminta untuk mengambil misi pandai besi peringkat 4, petugas itu mengira itu adalah lelucon. Bocah itu bahkan tidak punya lencana. Tidak mungkin dia bisa membiarkan bocah ini menerima misi apapun. Bisakah aku menyusahkanmu untuk mencari aku di database? Saya yakin Anda akan menemukan saya di sana. Saya pandai besi peringkat kelima. Tolong, saya benar-benar yakin saya ada di sana. Petik 2. Hah. Petugas peringkat 5. Petugas itu tertawa. Orang-orang di belakang Tang Wulin juga tertawa. Asosiasi Heavendow Blacksmith adalah markas besar asosiasi Blacksmith, serta yang terbesar di benua. Pandai besi yang tak terhitung jumlahnya berbasis di Heavendow City dan datang untuk menerima misi setiap hari. Semua pegawai sibuk dari senja hingga fajar. Berapa umurmu, nak? Tanya seorang pandai besi yang kasar ketika dia bergerak untuk menepuk kepala Tang Wulin. Tang Wulin menghindari tangan pria itu. Dia bingung. Dia tidak menyadari betapa tidak nyamannya hal-hal itu tanpa rencananya. Dia sudah mengganggu petugas itu selama 10 menit sekarang, dan menjadi sasaran cemoohan para pandai besi di sekitarnya. Pertanyaan menghina pria itu menghasut sifat kekanak-kanakan Tang Wulin. Aku 14. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Pandai besi peringkat 5 berumur 14 tahun. Iya. Kamu pasti jenius nomor 1 di seluruh asosiasi. Pria itu tertawa, dan sesama pandai besi dengan cepat bergabung. Tang Wulin mengambil napas dalam-dalam, lalu kembali ke petugas. Apa yang harus saya lakukan untuk menerima beberapa misi? Petugas itu menatapnya tanpa daya. Nak, aku mengagumi hasratmu, tetapi kamu menyebabkan gangguan. Di mana orang tuamu? Anda berada di usia yang tepat untuk mulai belajar cara pandai besi, jadi kembalilah ketika Anda sudah memiliki lencana. Kemudian Anda dapat menerima beberapa misi. Petik 2. Di mana saya bisa mengikuti ujian pandai besi? Tang Wulin menjadi tidak sabar. Kamu ingin mengikuti ujian? Baik, pergi ke lantai 2 untuk mendaftar slot. Ada banyak orang saat ini. Petik 2. Pada saat itu, suara dering memenuhi aula, memperingatkan semua orang bahwa pengumuman sedang dibuat. Perhatian semua pandai besi. Perhatian semua pandai besi. Presiden akan mengadakan kuliah setengah jam di aula lantai pertama dalam 5 menit. Harap tunggu dalam barisan yang teratur. Petik 2. Ah, teriak si pandai besi kasar. Presiden, pria itu bergegas, dan semua orang juga mulai menyadari apa yang terjadi. Terlepas dari apakah mereka menerima misi atau mengantri, mereka semua berbalik dan lari. Mereka saat ini di lantai 3, tetapi semua tidak diragukan lagi menuju ke lantai pertama. Bahkan petugas itu pergi. Tang Wulin cepat-cepat mengejar, dan begitu dia mencapai petugas, dia bertanya, "Paman, apa yang terjadi? Apakah presiden sering memberi kuliah?" Petik 2. Petugas itu berbicara ketika dia berlari. Presiden mengajar secara acak, dan dia hanya melakukannya di sini di cabang Heavendow kami. Banyak pandai besi datang ke sini setiap hari dan berkeliaran berharap dia akan mengadakan kuliah. Menghadiri satu saja ceramah presiden bernilai 1 tahun pandai besi sendiri. Petik 2. Apakah presiden asosiasi di sini benar-benar menakjubkan? Tang Wulin sulit percaya. Dia yakin bahwa presiden cabang kota manapun hanya bisa memenuhi gurunya. Petugas itu menatapnya. Kamu anak bodoh. Apakah kamu tidak menyukai pandai besi? Ini adalah kesempatan luar biasa bagi Anda. Presiden bukan hanya presiden cabang ini, tetapi asosiasi pandai besi secara keseluruhan. Dia juga satu-satunya pandai besi divine di benua ini. Dia orang yang sangat sibuk. Jika dia mengambil waktu dari jadwalnya untuk memberi kuliah, pikirkan saja betapa berharganya hal itu. Kamu benar-benar beruntung. Ikuti saja saya ke aula, dengarkan baik-baik, dan jangan berisik. Petik 2. Bab 422 Pandai Besi Surgawi. Pandai besi surgawi. Jantung Tang Wulin berdebar kencang memikirkan hal itu. Pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan. Ya, aku tidak percaya aku beruntung.
Saya datang ke sini untuk menghasilkan uang, tetapi saya mendapatkan kuliah dari pandai besi surgawi bukan? Luar biasa. Saya tidak bisa melakukan apa-apa tentang durasi ujian, tetapi saya tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Aula lantai pertama sudah penuh pada saat Tang Wulin dan petugas datang. Di tengah aula, sebuah ruang berdiameter 20 meter telah dibiarkan kosong. Itu sepenuhnya dilengkapi dengan semua peralatan yang diperlukan untuk menempa. Semua orang sibuk dengan kegembiraan dan harapan. Petugas hanya bisa membawa Tang Wulin ke tepi kerumunan. Meskipun Tang Wulin tinggi, pandai besi di kerumunan semua raksasa berotot. Dia tidak bisa melihat di atas lautan kepala sama sekali. Tang Wulin merunduk dan menggeliat melewati kerumunan, perlahan-lahan menuju ke pusat. Nak, hati-hati, jangan masuk, kamu akan diinjak-injak, teriak petugas itu, tetapi dia sudah pergi. Tang Wulin terus maju, terlepas dari betapa rampingnya dia dibangun, bingkainya menyembunyikan kekuatan mengerikan. Dengan kekuatan itu dan controlling crane, capturing dragon, ia dengan cepat mencapai pusat keramaian dan mendapat tempat di barisan depan. Tang Wulin dikelilingi di semua sisi dengan pandai besi penuh dengan antisipasi. Bahkan tidak ada yang memperhatikan seorang anak seperti dia menyelinap ke depan. 5 menit segera berlalu, dan kerumunan berpisah untuk memungkinkan seorang pria berjalan ke tengah. Rombongan staf mengelilingi pria itu, dan semua orang bersorak ketika mereka melihatnya. Presiden, Presiden, teriak mereka dengan semangat. Aula itu sepertinya mendidih. Tang Wulin menoleh untuk melihat seorang pria tampan dengan rambut hitam dan mata hitam. Dia tampak berusia 30-an, tetapi matanya menunjukkan kedalaman yang dalam jauh melampaui usianya. Cambangnya benar-benar putih, kontras dengan rambut hitamnya. Tetapi hal yang paling menarik perhatiannya adalah tangannya. Mereka setidaknya 50% lebih besar dari orang biasa, tetapi bukannya besar dan kasar, mereka ramping dan adil. Mereka tampak seperti tangan seorang wanita muda, tetapi jauh lebih besar. Bahkan, tangannya bersinar seperti batu giok. Pria ini adalah pandai besi surgawi, pandai besi terhebat di seluruh asosiasi pandai besi, dan keberadaan tingkat Titlet Douluo. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Feng Wuyu dalam hal kekuatan tempur, tentu saja, tetapi asosiasi Shrek Blacksmith tidak pernah peduli dengan asosiasi pandai besi benua. Dia adalah Zhen Hua, satu-satunya pandai besi divine di benua ini. Sebagai pandai besi sendiri, Tang Wulin sudah lama mendengar tentang Zhen Hua. Dia adalah legenda di kalangan pandai besi. Bertentangan dengan penampilan mudanya, dia sebenarnya berusia 45. Dia telah menjadi pandai besi surgawi pada usia 37, dan itu sudah 8 tahun yang lalu. Dia berada di masa jayanya sebagai pandai besi, tetapi bahkan di masa mudanya, dia tidak sombong. Dia awalnya adalah presiden asosiasi pandai besi kota kecil. Dari sana, ia maju selangkah demi selangkah hingga ia menjadi presiden dari semua asosiasi pandai besi di seluruh benua, dan satu-satunya pandai besi surgawi di benua itu. Dia ingin memalsukan armor pertempuran 4 kata ketika dia adalah Saint Blacksmith, dan dengan bantuan beberapa Douluos bertitel, dan berjam-jam di bengkel, dia nyaris tidak berhasil. Namun, produk itu tidak bisa disebut armor perang 4 kata sejati. Itu pada tingkat sudo 4 kata di terbaik. Dia hanya benar-benar berhasil 8 tahun lalu ketika dia menjadi pandai besi surgawi generasi ini. Setelah itu, ia mulai menempa armor pertempuran 4 kata untuk Titlet Douluos. Sebagai satu-satunya pandai besi surgawi, dia memegang posisi yang sangat berpengaruh. Mata Tang Wulin berbinar ketika dia melihat sosok legendaris ini. Dia akan beruntung mengetahui bahkan hal terkecil darinya. Halo semuanya, Zhen Hua melambaikan tangannya ke arah kerumunan. Ratusan suara tumpang tindih dalam salam yang memekakkan telinga. Halo, Presiden. Zhen Hua memberi isyarat agar semua orang diam, dan aula segera menjadi sunyi. Seolah-olah suara itu tidak pernah terjadi sejak awal. Sekarang ini prestise sejati. Zhen Hua tersenyum. Aku tidak punya banyak waktu, jadi aku akan segera mulai. Saya benar-benar sibuk akhir-akhir ini, dan sudah cukup lama sejak kuliah terakhir saya. Hari ini, saya akan menjelaskan beberapa pemahaman saya yang lebih dalam kepada Anda semua. Saya mendorong Anda untuk pergi dan menguji apa yang Anda dapatkan dari kuliah saya di waktu Anda sendiri. Dia berjalan ke meja tempat saat dia berbicara dan meletakkan tangannya yang besar di atas meja. Ini adalah sedikit trik untuk penempaan paduan yang saya temukan belum lama ini. Seperti semua orang tahu,
menempa alloy merupakan tahap penting bagi kita pandai besi. Anda dapat mulai menempa paduan pada peringkat ke-6, dan seiring kemajuan Anda dapat menempa paduan yang terdiri dari lebih banyak logam. Tentu saja, semakin banyak logam yang ditambahkan, semakin sulit proses penempaan. Trik ini akan saya ajarkan kepada Anda, ya, itu benar-benar teknik. Teknik ini dapat menurunkan kesulitan penempaan paduan. Dapat dikatakan bahwa teknik ini berasal dari peleburan atau cara katalis bekerja. Logam yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda, dan ketika dua logam bergabung, selalu ada semacam reaksi kimia. Sebagai contoh, Zhenhua menjelaskan pikirannya dengan suara yang jelas dan lembut, dan semua orang menjadi tenang ketika mereka mendengarkan. Mereka melakukan yang terbaik untuk melakukan detail trik ini ke memori. Tang Wulin tumbuh semakin kagum saat dia mendengarkan. Dia telah mendengar teknik serupa dari Mu Chen, tetapi karena dia belum mencapai peringkat ke-6 dan hanya bisa menempa paduan logam 2, dia tidak siap untuk itu. Mu Chen belum menjelaskan teknik itu, dan sekarang Tang Wulin mendengarnya dari Zhenhua, dia merasa seolah-olah semuanya berjalan dengan baik. Dia telah berlatih penempaan paduan selama setengah tahun terakhir, jadi kuliah ini tidak mungkin datang pada waktu yang lebih baik. Pemahamannya tentang paduan penempaan semakin dalam, dan kemungkinan yang tak terhitung membuka baginya. Jadi, dengan mencampurkan ini, beban kerja Anda akan berkurang, dan kemungkinan paduan Anda berhasil dipalsukan akan meningkat secara signifikan. Zhenhua tersenyum ketika dia mengakhiri kuliahnya. Luar biasa, sebuah suara muda bertepuk tangan. Sampai titik ini, para penonton telah menonton dengan penghormatan yang tenang. Jadi, ketika suara ini tiba-tiba menghilangkan keheningan, semua orang berbalik untuk melihat pemiliknya. Pada kenyataannya, sebagian besar pandai besi tidak benar-benar memahami konsep yang mendasari di balik penempaan paduan. Tukang besi dari peringkat ke-6 dan di atas jarang terjadi. Namun, pengetahuan seperti itu masih akan bermanfaat untuk pertumbuhan pandai besi di masa depan. Bahkan, banyak yang berziarah ke kota surga Dou hanya untuk mendengarkan ceramah blacksmith surgawi. Karena itu, adalah penghujatan bagi seseorang untuk bersorak begitu keras. Ketika semua orang melihat pemilik suara, mereka tercengang. Itu masih anak-anak di masa remajanya. Zhenhua heran dengan kegembiraan yang bersinar di mata Tang Wulin yang besar dan cerah. Dia memberinya senyum hangat. Apakah kamu mengerti ceramah saya? Tang Wulin mengangguk. Dia saat ini tenggelam dalam pikirannya, merenungkan konsep yang baru saja dia pelajari. Pikirannya ada di dunianya sendiri, persis seperti saat ia menempa. Dia sama sekali tidak memperhatikan tatapan aneh rekan-rekannya. Anak yang heroik, Zhenhua terkekeh. Bagus sekali. Sepertinya masa depan asosiasi pandai besi kita akan menjadi cerah. Petik 2, bab 423. Bisakah saya mencoba? Presiden, dapatkah saya mencoba? Tang Wulin menggelegak dengan kegembiraan. Konsep yang diperkenalkan Zhenhua sudah bercampur dengan apa yang dia pahami tentang penempaan paduan, tapi dia masih perlu mengujinya. Dia ingin sekali mencoba. Zhenhua menatap Tang Wulin dengan heran. Kamu ingin mencoba membuat paduan? Bisikan berbisik menyebar ke seluruh kerumunan. Petugas yang membawa Tang Wulin ke sini sudah menekan tangan ke wajahnya. Anak ini, dia punya terlalu banyak keberanian untuk kebaikannya sendiri. Dia seperti anak sapi yang baru lahir di depan harimau. Tang Wulin mengangguk, maju selangkah. Presiden, boleh saya? Zhenhua tersenyum. Jika kamu pikir kamu bisa, maka pasti. Petik 2. Petugas itu berlari mendekati Tang Wulin, berjongkok, dan berbisik, nak. Berhenti menyebabkan masalah. Baru saja keluar dari sini, Presiden masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Petik 2. Zhenhua tertawa kecil. Biarkan saja dia datang. Tidak tepat bagi kita untuk menginjak-injak hasrat seorang anak untuk pandai besi. Saya bisa tahu dari matanya. Cintanya untuk pandai besi adalah nyata. Kemarilah, nak. Petik 2. Tang Wulin bahkan belum melirik petugas itu. Matanya terpaku pada Zhenhua sepanjang waktu. Dia berlari ke sisi Zhenhua dan mulai berbicara segera. Aku butuh perak, besi bintang, dan katalis universal yang kau bicarakan, bubuk Skymoon. Petik 2. Baik, bawa apa yang dia minta, kata Zhenhua, menunjuk ke beberapa anggota stafnya. Tang Wulin mengejutkannya. Selain hasrat yang mengakar dalam untuk pandai besi, matanya menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan.
Bahkan sedikit pun rasa takut panggung tidak terlihat di wajahnya. Pandai besi di antara hadirin berbagi dalam keterkejutan Zhenhua, tetapi bagi Zhenhua, tak satu pun dari mereka yang memiliki sebagian kecil dari kemantapan Tang Wulin. Seseorang yang bersemangat seperti Tang Wulin saat ini biasanya setidaknya akan gemetar, tetapi Tang Wulin stabil seperti batu. Zhenhua juga memperhatikan bahwa tangan bocah itu lebih besar dari rata-rata, dan jari-jarinya bergerak dengan pola yang mantap. Ini adalah pengidentifikasi yang jelas tentang pandai besi yang berpengalaman, tanda pemahaman mendalam Tang Wulin tentang pandai besi. Sangat sedikit hal yang bisa menarik perhatian Zhenhua, tetapi sekarang ketertarikannya terguncang. Dia ingin melihat seberapa tinggi yang bisa dicapai anak ini. Asosiasi pandai besi tidak kekurangan logam apapun. Semua yang diminta Tang Wulin dengan cepat dikirim ke area penempaan yang telah didirikan di aula lantai pertama. Tang Wulin tidak berdiri pada upacara dan segera mulai bekerja. Dia berjalan ke belakang meja tempa dan membukanya. Dia memasukkan 2 potong logam ke dalamnya, menyesuaikan suhu kalsinasi, dan menyalakan meja. Lalu dia berbalik ke Zhenhua. Presiden, bisakah aku menyusahkanmu untuk satu hal lagi? Zhenhua tersenyum hangat. Apa itu? Bolehkah saya meminjam palu Anda? Seluruh hadirin menjadi gempar. Meminjam palu pandai besi lain jarang terlihat di dunia pandai besi, belum lagi palu blacksmith suci satu-satunya di dunia. Zhenhua juga terpana. Anak ini sangat menarik. Tang Wulin tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, dia benar-benar bangkrut. Semua harta duniawinya disita oleh gurunya. Bahkan ribuan palu tungsten halusnya telah diambil. Oke, jawab Zhenhua. Dia menggumamkan beberapa kata pada dirinya sendiri, dan sepasang palu muncul di tangannya dalam sekejap cahaya. Dia menyerahkannya ke Tang Wulin. Palu-palu berkilau dalam cahaya, bentuknya benar-benar mengikuti metode ortodoks. Namun, mereka putih yang jarang terlihat. Selain itu, awan biru menari-nari di permukaan kedua palu, memberi mereka aura keindahan mistik. Mereka adalah palu halus. Tang Wulin memastikan ini dengan pandangan sekilas. Palu itu ditempa dari roh emas awan halus, sebuah paduan yang terdiri dari awan tembaga dan kristal platinum. Mempertimbangkan fakta bahwa palu dibuat dari campuran logam yang halus, dia hanya bisa membayangkan betapa lebih baiknya mereka dibandingkan dengan pahatannya sendiri. Aku memalsukan palu ini 15 tahun yang lalu, dan mereka sudah bersamaku sejak itu, kata Zhenhua. Saya menggunakan mereka sampai saya dapat memurnikan jiwa. Lihat bagaimana perasaan mereka di tangan Anda. Jika Anda benar-benar berhasil membuat paduan hari ini, saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah. Petik 2. Meskipun dia tidak percaya Tang Wulin akan berhasil, dia masih ingin mendorongnya. Dia sendiri telah membuat rekor baru ketika dia menjadi pandai besi peringkat ke-6 termuda di dunia pada usia 18 tahun. Dia tahu dari pengalaman bahwa mukjizat seperti itu mungkin terjadi, dan tidak sepenting Tang Wulin seperti halnya orang banyak lainnya. Dia juga bisa merasakan bahwa Tang Wulin memiliki dasar yang kuat dalam pandai besi. Namun ia tidak dapat memahami mengapa Tang Wulin tidak memiliki palu tempa sendiri. Palu pandai besi adalah hidup mereka. Pandai besi yang tepat tidak akan pernah tanpa mereka. Ini adalah salah satu hal pertama yang dipelajari pandai besi. Terima kasih. Tang Wulin mencengkeram palu, satu di masing-masing tangan, lalu menutup matanya. Ketika staf dan pandai besi dari peringkat 4 dan lebih tinggi melihat betapa mudahnya dia memegang palu, rasa takjub merayap ke wajah mereka. Awan emas terkenal dengan kepadatannya. Sementara 2 palu yang ditempa dari awan emas mungkin terlihat ringan, mereka sama sekali tidak. Bahkan, mereka memiliki berat lebih dari 200 kg. Kekuatan sangat penting bagi pandai besi. Zhenhua meminjamkan palu ini ke Tang Wulin sebagai ujian, namun Tang Wulin menahannya tanpa kesulitan sama sekali. Mereka mantap di tangannya, seolah-olah dia hanya memegang sepasang palu biasa. Bocah ini sebenarnya pandai besi. Semua orang di kerumunan hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Pada saat itu, Tang Wulin menekan tombol di sisi meja tempa, dan sepotong perak berat bercahaya naik ke permukaan meja. Dia mengetuknya dengan palu di tangan kirinya. Nada melodi terdengar, bergema di seluruh aula. Tang Wulin membeku setelah keran itu, alisnya berkerut. Telinganya sedikit bergerak ketika dia mendengarkan bagaimana logam itu menjawabnya. Senyum tipis di wajah Zhenhua akhirnya pecah saat dia menyaksikan ini. Pandai besi tingkat bawah di aula mungkin tidak mengerti apa yang dilakukan Tang Wulin, tetapi sebagai pandai besi surgawi, tidak mungkin baginya untuk tidak.
Tang Wulin mendengarkan perak yang berat itu, bercakap-cakap dengan logam dan memperdalam pemahamannya tentang itu. Tapi, yang lebih penting, dia mendengarkan suara palu. Ditempa dengan palu yang belum pernah mereka sentuh sebelumnya adalah tantangan besar bagi pandai besi. Mendengarkan suara palu adalah salah satu cara bagi pandai besi untuk mengenalnya. Hanya setelah memahami karakter palu, pandai besi dapat menggunakannya. Zhen Hua telah menguji Tang Wulin sejak dia menyerahkan palu pada bocah itu. Berat hanya bagian pertama dari tes. Bagaimana Tang Wulin akan menggunakan palu ini adalah bagian selanjutnya yang lebih penting. Dia sangat muda, dia tidak mungkin lebih tua dari 15 atau 16. Sekalipun dia belum bisa membuat paduan, dia mungkin seorang penerus yang menjanjikan. Mari kita lihat betapa berbakatnya dia. Palu emas awan adalah ujian terbaik. Zhen Hua ingin melihat apakah Tang Wulin bisa mengeluarkan potensi penuh mereka. Palu ini berdarah ke Zhen Hua, dan berisi sepotong dirinya di dalamnya. Mereka memiliki efek khusus yang mirip dengan efek palu bertumpuk palu perak berat Tang Wulin. Serangan pertama Tang Wulin tanpa cacat. Dering yang dihasilkan membuat matanya melebar dengan kesadaran. Getaran, cahaya keemasan menyala di mata Tang Wulin, dan dia menabrak palu kiri sekali lagi. Kali ini, itu turun ke logam seperti guntur. Sebuah ledakan merobek aula ketika palu menghantam keping perak berwarna merah menyala, namun itu tidak melambung dari logam. Palu tetap melekat kuat pada perak yang berat, dan sesaat kemudian, dengungan rendah mulai memenuhi aula. Ini adalah efek tremor dari palu awan emas. Palu memanfaatkan kekuatan getaran yang datang dari memalu logam untuk membantu pengguna mereka. Tremor adalah efek bermutu tinggi, seperti palu bertumpuk. Tang Wulin terus menekan palu pada perak yang berat untuk mengeluarkan kekuatan penuh efek tremor. Kerumunan terdiam. Pemogokan itu adalah bukti kekuatan Tang Wulin. Fakta bahwa dia bisa menggunakan palu awan emas dan mencegahnya melambung dari logam menunjukkan bahwa lengannya cukup kuat untuk menangani mundur. Selain itu, fakta bahwa ia mampu menstabilkan palu menunjukkan seberapa kuat fondasinya pandai besi. Zhen Hua mengangguk setuju, senyum tulus terbentuk di bibirnya. Anak ini luar biasa. 3 detik kemudian, Tang Wulin mengangkat palu dan memukul lagi. Bab 424 mengejutkan pandai besi surgawi. Tabrakan gemuruh mengguncang ruangan. Semprotan bubuk meledak dari perak yang berat. Ini adalah bukti efek getaran di tempat kerja. Itu bisa menggetarkan kotoran dari logam. Meskipun hasilnya sederhana, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Untuk memunculkan potensi penuh dari efek ini, pandai besi harus memiliki kekuatan yang luar biasa, fondasi kekuatan jiwa yang kuat, kekuatan spiritual yang luar biasa, dan pemahaman mendalam tentang logam yang mereka tempa. Jika pandai besi tidak memenuhi bahkan salah satu dari persyaratan ini, tidak mungkin bagi mereka untuk menggunakan tremor secara efektif. Bahkan, efek tremor bahkan bisa menjadi kerugian. Dan serangan kedua Tang Wulin digunakan untuk keuntungannya. Serangan ketiga diikuti, lalu yang keempat, dan yang kelima. 3 detik masing-masing dipisahkan. Saat dia menyaksikan bocah laki-laki di depannya itu pergi, senyum ramah Zhen Hua perlahan-lahan mulai khawatir. Jejak keraguan berkedip di matanya. Tang Wulin terus memalu, dan segera, serangan ketujuhnya mendarat. Perak yang berat bergetar, dan dalam sekejap cahaya, kotoran-kotoran itu dipisahkan. Itu 100 halus. Dia hanya butuh 7 pukulan untuk memperbaiki perak yang berat itu. Zhen Hua sedikit meluruskan punggungnya, dan pandai besi yang lebih berpengetahuan di antara hadirin menganga. Sebagai pandai besi surgawi, Zhen Hua dapat dengan mudah 100 menyaring sepotong logam dengan 1 pukulan. Seorang anak di usia remaja telah melakukannya dalam 7. Saat itulah Tang Wulin akhirnya menggerakkan tangan kanannya. Dia menekan tombol untuk mengungkapkan besi bintang, yang baru saja selesai dikalsinasi, dan dipukul dengan palu kanannya. Pukulan itu mengirim getaran melalui bintang besi. Dia penempaan ganda. Petugas yang memimpin Tang Wulin di sini sudah kehabisan kata-kata. Dia tidak mungkin membayangkan bahwa seorang anak remaja seperti Tang Wulin bisa menjadi sangat terampil. Anak ini sebenarnya penempaan ganda. Dan dia 2 penempaan 2 logam yang berbeda pada saat itu. Bahkan jika dia hanya 100 menyempurnakan mereka, itu hanya kemampuan pandai besi peringkat ketiga atau keempat akan mampu. Kedua palu Tang Wulin hancur, menempa perak yang berat dan besi bintang secara bersamaan. Setiap serangan mengguncang hati pandai besi yang menyaksikan. Pukulan demi pukulan bergemuruh di seluruh aula,
dan dunia Tang Wulin menyusut menjadi hanya dirinya dan logam. Dia sangat ingin mempraktikkan apa yang baru saja dia pelajari tentang alloy. Dia ingin mengujinya dan memperdalam pemahamannya. Gatal mulai di bagian belakang kesadarannya pada awalnya, tetapi ketika dia terus menempa kedua logam, itu tumbuh dalam intensitas sampai, akhirnya, dia merasa seolah-olah dia akan meledak. Semua orang menatap kaget ketika Tang Wulin memukul logam dengan kekuatan luar biasa. Dengungan-dengung lainnya, sebagian kecil berbeda di nada, segera memenuhi aula untuk tumpang tindih dengan yang pertama. Dua lampu melesat ke udara, satu berwarna perak cemerlang, dan satunya lagi perpaduan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya. Keduanya bergabung, naik 6 kaki ke udara sebagai balok dua warna. Itu menerangi aula, pemandangan indah yang memandikan para penonton dalam cahaya terang untuk satu saat dan memudar menjadi tidak ada apa-apa di kemudian hari. Dua palu, dua logam. Dan kedua logam itu kelas 1000 disempurnakan dengan semangat. Itu sangat menakjubkan untuk cahaya 1000 penyulingan untuk naik 5 kaki ke udara, namun anak di depan mata semua orang secara bersamaan memurnikan dua logam dan memanggil cahaya yang mencapai tinggi 6 kaki. Itu adalah pertanda dari 1000 pemurnian orang suci kelas dongeng, suatu prestasi yang hanya bisa dicapai oleh Saint Blacksmiths. Tang Wulin tidak memperhatikan reaksi penonton. Sebenarnya, hasil ini adalah berkat palu awan emas yang dia pinjam. Mereka adalah sepasang palu spektakuler yang menemani Zhen Hua selama bertahun-tahun. Mereka telah mengambil sebagian dari kekuatannya, yang mendukung efek tremor. Tang Wulin telah menyerap beberapa esensi Zhen Hua setiap kali dia mengayunkan palu. Dia juga dalam kondisi sempurna. Kombinasi faktor-faktor ini membantunya untuk nyaris tidak berhasil dalam pemurnian 1000 orang suci. Namun, dia belum selesai. 3 cincin jiwa ungu bangkit dari bawah Tang Wulin. Kekuatan jiwa mengalir melalui tubuhnya dan masuk ke palu awan emas. Aura mendung dan berkabut segera muncul di sekitar palu. Nafas kehidupan datang dari mereka, dan mereka tiba-tiba menjadi lebih ringan. Alhasil, Tang Wulin mampu menggunakannya lebih cepat dari sebelumnya. Palu bergerak dalam sinkronisasi sempurna, mendekati sepasang ribu logam olahan seperti kilat. Mereka memukul dengan ledakan besar, menghancurkan dua logam bersama-sama. Bagian tersulit telah usai. Sejak saat itu akan menjadi lancar. Setiap serangan palu awan emas memegang kekuatan yang luar biasa dan menghancurkan kedua logam lebih dekat dan lebih dekat bersama. Tang Wulin menggunakan setiap pukulan untuk menuangkan kekuatan hidup dan jiwa ke dalam logam, mencuci mereka dari dalam keluar. Sinar cahaya yang berasal dari dua logam mulai melengkung, dan warna-warna yang terpisah mulai berbaur dan melebur menjadi satu. Sudah waktunya untuk mulai menempa paduan. Seluruh kerumunan secara kolektif terkesiap. Dari mana anak ini berasal? Dia sebenarnya mencoba untuk menempa sebuah paduan. Berapa usianya? Bahkan presiden pun tidak bisa memalsukan paduan pada usia muda. Ini tidak terlihat seperti ini adalah pertama kalinya dia melakukan ini juga. Jika itu sampai ke pandai besi peringkat yang lebih tinggi, mereka akan memiliki semangat memperbaiki logam kemudian menggunakan keduanya untuk menempa paduan. Namun Tang Wulin memilih pendekatan yang berbeda. Dia telah melompat ke kanan untuk menempa paduan setelah ribuan memperbaiki logam. Pada akhirnya, bagaimanapun, ia akhirnya memilih pendekatan ini karena kekuatan jiwanya yang lemah. Dia akan berurusan dengan roh yang memurnikan logam begitu mereka benar-benar telah ditempa menjadi paduan. Ini semua demi armor perang, satu katanya. Perak tebal dan besi bintang diperlukan untuk menempa perak bintang, sebuah paduan yang dia butuhkan untuk membuat sisa baju perang, satu kata yang dibuat di masa depan. Untuk itu, ribuan logam olahan akan cukup untuk saat ini. Dia bisa memikirkan penyempurnaan roh begitu dia lebih kuat dan terampil. Selain itu, menempa paduan adalah jalan di taman untuknya sekarang. Tang Wulin tidak berani roh memperbaiki logam karena palu awan emas bukan miliknya. Dia takut produk jadi tidak akan sepenuhnya menjadi miliknya jika dia melakukannya. Dia benar-benar mempertimbangkan semangat untuk memperbaiki paduan juga, tetapi kemungkinan keberhasilannya tidak terlalu tinggi. Selanjutnya, prioritasnya saat ini adalah mempelajari teknik penempaan paduan Zhen Hua. Saat Zhen Hua menyaksikan Tang Wulin menyerang logam seperti badai yang mengamuk, dia tanpa sadar melangkah maju untuk melihat logam di atas meja dengan lebih baik. Perak dan besi bintang yang berat berangsur-angsur menyatu menjadi, aura gemerlapan mereka bergabung bersama. Tang Wulin mempertahankan tempo penempaan yang stabil. Tubuh bagian atasnya tidak pernah berhenti bergerak,
tetapi tubuh bagian bawahnya tetap tak tergoyahkan. Dia tidak bergerak 1 inci pun dari tempat dia berdiri. 3 cincin jiwa Tang Wulin berdesing di aula, memancarkan cahaya lembut yang sepertinya menyelimutinya. Dia adalah penatua jiwa 3 cincin, dan semua cincinnya berwarna ungu. Tidak ada yang berani menertawakan Tang Wulin sekarang. Pandai besi kasar yang telah menyuarakan keraguannya tentang Tang Wulin sebelumnya sekarang menatap adegan di depannya dengan ekspresi kosong. Dia adalah pandai besi peringkat ketiga di tengah menggali misteri ribuan pemurnian. Tang Wulin, di sisi lain, muncul entah dari mana dan memamerkan keahliannya sebagai pandai besi peringkat keempat. Aku tidak percaya aku mengejeknya. Semua fokus Tang Wulin adalah pada 2 logam. Dia menatap mereka dengan penuh perhatian, memperhatikan setiap reaksi saat mereka menyatu. Saat dia memalu, dia mengeluarkan bubuk Skymoon, menaburkannya di atas logam di antara serangan. Bubuk itu melapisi perak yang berat dan besi bintang saat mereka perlahan bercampur. Hasilnya ternyata seperti yang dikatakan Zhen Hua. Logam menjadi lebih keras dan lebih sulit untuk ditempa, tetapi kemungkinan kegagalan menurun secara drastis. Saat itulah Tang Wulin mulai menempa lebih cepat. Bagian tersulit tentang menempa paduan adalah menjaga sifat spiritual komponen logam yang digunakan. Pandai besi tidak bisa membiarkan roh logam mati, jadi mereka perlu menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk melindungi logam. Teknik Zhen Hua membuat bagian dari proses ini lebih mudah. Dan yang dibutuhkan hanyalah bubuk Skymoon. Tang Wulin bisa merasakan kedalaman dari apa yang terjadi dengan kedua logam tersebut. Tidak butuh waktu lama sebelum mereka benar-benar menyatu menjadi satu paduan. Petunjuk paling sederhana tentang kemegahan bintang perak kini bisa dilihat. Tetapi pada saat itu, Tang Wulin menarik cincin jiwanya. Zhen Hua berkeringat dingin. Apakah kekuatan jiwanya habis? Tapi kemudian cincin jiwa emas muncul, dan dia merasakan esensi darah Tang Wulin menjadi liar. Bab 425 menciptakan masalah. Jika ini adalah paduan lain, Tang Wulin tidak perlu mengeluarkan cincin jiwa emasnya. Namun, dia menempa sepotong bintang perak ini untuk dia gunakan sendiri. Dia perlu mengikat daging dan darahnya dengan menyuntikkannya dengan esensi darahnya. Kemudian, setelah itu dibuat menjadi bagian dari baju perangnya, itu akan menjadi lebih cocok dengannya. Aura emas menyelimuti palu awan emas, dan Tang Wulin memalu esensi darahnya menjadi kepingan bintang perak yang muncul. Bum booming mengguncang aula saat dia menghantam logam yang melebur. Setiap serangan memiliki bobot dan kecepatan yang luar biasa. Meja tempa bergetar karena shock. Perak bintang berangsur-angsur menyusut di bawah bobot setiap pukulan. Tang Wulin dipukul dengan kedua palu sekaligus. Dia mengeluarkan raungan drakonik ketika sepasang lampu emas mengalir melalui masing-masing palu awan emas dan masuk ke perak bintang. Seekor naga ilusi melonjak keluar dari logam, berputar ke udara. Sementara bintang perak bersinar terang dengan banyak kilau, permukaannya tersentuh oleh bintik-bintik cahaya bintang dalam bentuk seekor naga. Naga itu adalah merek pribadi Tang Wulin pada logam. Tang Wulin sangat senang dengan hasilnya. Dia meraung selama 1 menit penuh sebelum duduk diam. Di matanya membakar api yang tidak bisa dibedakan. Dia memiliki kesan naluriah bahwa dia telah menembus batas sebagai pandai besi. Pertumbuhannya luar biasa dan alloynya yang menempa tingkat kesuksesan pasti akan melampaui yang sebelumnya. Dia melakukannya. Dia benar-benar melakukannya. Dia membuat paduan roh. Zhen Hua menatap dengan alisnya berkerut. Terima kasih telah meminjamkan palu padamu. Saya mengerti tekniknya sekarang. Terima kasih telah mengajari saya, kata Tang Wulin dengan hormat kepada Zhen Hua. Yang kuat tidak asing dengan rahasia, dan pandai besi tidak dikecualikan dari aturan kehidupan ini. Teknik penempaan yang baik dapat membantu pandai besi secara dramatis meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan tingkat keberhasilan mereka. Terutama teknik yang tak ternilai seperti yang dipelajari Tang Wulin. Namun, Zhen Hua telah memberikannya secara gratis. Tindakan inilah yang memperkuat gagasan sebelumnya di dalam hati Tang Wulin, bahwa Zhen Hua adalah seorang pria yang layak dihormati dan dikagumi. Zhen Hua memasang ekspresi tegas. Murid siapa kamu? Berapa usia kamu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengejutkan Tang Wulin. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah mengungkapkan dirinya. Dia lupa semua tentang menyembunyikan bakatnya di tengah kegembiraannya. Dengan demikian, sebelum semua pandai besi ini dan satu-satunya pandai besi surgawi yang hidup, tidak ada gunanya berbohong lagi. Guru saya adalah Mu Chen. Saya 14 tahun ini. Petik 2.
Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, seluruh aula menjadi gempar. Dia baru 14, dan dia bisa menempa paduan. Dada Zhenhua terengah-engah saat dia mendengarkan, tetapi tatapan kosong terlintas di wajahnya saat hanya mengucapkan nama Mu Chen. Di mana lencana pandai besi Anda? Pangkat apa kamu? Bahkan sebagai presiden dari seluruh asosiasi pandai besi, Zhenhua tidak bisa tidak menyembunyikan keraguan tentang pangkat pandai besi Tang Wulin. Dengan matanya yang tajam, ia mengambil fakta yang menakjubkan, tingkat harmoni bintang perak Tang Wulin yang ditempa lebih dari 95%. Aku sedang dalam ujian sekarang, jadi semua harta milikku disita. Saya pandai besi peringkat kelima. Petik 2, dia peringkat 5, semua orang sudah menebaknya, tapi mendengarnya keras-keras masih menimbulkan keributan. Dia pandai besi peringkat 5 berusia 14 tahun. Dia memecahkan rekor, dan Zhenhua, pada saat itu. Zhenhua tersenyum. Itu sialan Chenmu. Aku tidak percaya dia bisa menyembunyikanmu dengan sangat baik. Itu, Presiden, bisakah saya mengambil sepotong bintang perak ini? Saya dapat membayarnya dengan mengambil misi. Petik 2, Zhenhua mengerutkan kening. Tidak perlu pembayaran. Itu milik Anda di tempat pertama. Seperti yang dijanjikan, palu itu juga milikmu sekarang. Petik 2, palu emas awan yang memiliki efek tremor adalah harta yang tak ternilai. Tetap saja, Tang Wulin menggelengkan kepalanya, sesuatu yang lebih penting membebani pikirannya. Saya tidak membutuhkannya karena saya sudah memiliki palu, tetapi terima kasih, Presiden. Sebaliknya, bisakah saya menukar mereka kembali dengan uang? Petik 2, tukarkan uang, dia ingin menukarkan mereka dengan uang. Kerumunan yang berteriak-teriak itu langsung terdiam, terkejut dan membeku saat melihat di depan mereka. Pandai besi surgawi sedang memberikan palu kepada Tang Wulin, tetapi dia ingin menukar mereka dengan uang. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Zhenhua tidak bisa mempertahankan wajah pokernya lagi. Rahangnya jatuh, benar-benar kaget. Apakah dia di sini hanya untuk menimbulkan masalah? Pasti begitu, kan? Ya, itu harus. Itu Mu Chen pasti mengirimnya ke sini untuk menggangguku. Dia memilih waktu yang tepat juga. Tepat ketika saya memutuskan untuk memberikan kuliah umum. Itu, baik, di depan kerumunan besar, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia memberi isyarat kepada salah satu staf terdekat. Ikuti aku, katanya kepada Tang Wulin saat dia mendekati lift. Bisikan-bisikan berbisik muncul di belakang Zhenhua, mengipasi di sekelilingnya seperti kelopak bunga, tidak jelas dalam volume mereka, tetapi jelas dalam keseluruhan sentimen mereka. Semua orang di aula baru saja menyaksikan penampilan pertama dari keajaiban pandai besi terbesar generasi ini. Tang Wulin mengikuti Zhenhua ke lift. Apakah Mu Chen menyuruhmu datang ke sini? Sekarang mereka sendirian di lift, Zhenhua berusaha untuk mengkonfirmasi kecurigaannya. Sekali lagi Tang Wulin menggelengkan kepalanya, menggantungnya dengan malu sesaat kemudian. Sebenarnya, saya datang ke sini karena saya bangkrut. Akademi mengambil semua uang kami untuk mengajari kami bagaimana menjadi mandiri dan bagaimana beradaptasi dengan masyarakat. Saya perlu mendapatkan uang dengan metode saya sendiri untuk menyelesaikan ujian saya. Petik 2, sebuah pikiran melanda Zhenhua, cerah dan menusuk seperti sambaran petir. Akademi Shrek, Tang Wulin tersentak kaget. Bagaimana kamu tahu? Zhenhua tertawa kecil. Tidak heran Mu Chen mengundurkan diri dari Asosiasi Pandai Besi Sea untuk menderita di kota Shrek. Itu semua demi kamu. Dia yakin tahu cara menyimpan rahasia. Saya selalu berpikir Little Sea adalah keajaiban pandai besi terbesar generasi ini, tetapi Anda tersembunyi selama ini. Petik 2, Tang Wulin menggaruk kepalanya dengan canggung. Gurumu, tidak ada yang bisa saya lakukan. Ini semua hanya kebetulan. Dia memusatkan perhatiannya kembali pada Zhenhua. Presiden, saya masih harus menyelesaikan ujian saya. Bisakah Anda memberi saya uang untuk palu awan emas sekarang? Saya berjanji akan datang mengunjungi Anda lagi di masa depan ketika ada waktu. Petik 2, lift berhenti, pintu-pintu geser terbuka ke lantai tertinggi bangunan. Kamu masih sangat muda namun yang ada di kepalamu hanyalah uang. Anda seperti guru Anda. Petik 2, saya tidak bisa melakukan apapun tanpa uang, gumam Tang Wulin. Jika kamu tidak mau memberiku apapun, maka aku akan pergi melakukan beberapa misi. Tetapi karena saya tidak memiliki lencana saya sekarang, staf tidak akan membiarkan saya mengambil apapun. Tidak bisakah kau sedikit membengkokkan peraturan untukku? Petik 2,
Zhen Hua tertawa kecil. Baiklah, nak, saya akan minta seseorang membawa sedikit uang. Pergi menerima beberapa misi sekarang, jangan biarkan orang lain melihat Anda. Benar, saya ingin menanyakan ini kepada Anda. Karena kamu adalah murid Mu Chen, apakah kamu juga bergabung dengan Asosiasi Pandai Besi Shrek? Petik 2. Iya nih, saya punya guru di sana juga. Petik 2. Apakah Anda berbicara tentang orang tua gila itu? Tanya Zhen Hua. Tang Wulin mengangguk. Ekspresi Zhen Hua menjadi gelap. Setelah beberapa saat hening, dia berbicara. Apa yang harus kamu lakukan untuk ujianmu? Tang Wulin, tanpa menahan satu detail pun, dengan jujur menjelaskan persyaratan ujian. Wow, Akademi Shrek sungguh ketat. Baiklah, saya dapat membantu Anda menemukan lawan untuk Heaven Dow City. Saya dapat mengatur transportasi untuk Anda juga. Petik 2. Tang Wulin berseri-seri. Terima kasih, Presiden. Zhen Hua melontarkan senyum hangatnya sendiri. Kamu tahu, Mu Chen dan aku sebenarnya magang ke master yang sama. Saya kakak seniornya. Anda tidak harus memanggil saya Presiden. Panggil saja saya Paman Tuan. Petik 2. Tuan Paman. Tang Wulin belum pernah mendengar hal seperti itu dari Mu Chen sebelumnya. Tuan Paman. Tang Wulin tidak ragu-ragu. Sungguh luar biasa memiliki pandai besi surgawi sebagai pamannya. Zhen Hua mengangguk setuju. Beristirahat di sini. Saya akan mengatur lawan untuk Anda. Sebelum dia bisa melakukan hal lain, Tang Wulin berbicara lagi. Paman Tuan, saya lapar. Tang Wulin telah mengkonsumsi banyak esensi darah selama penempaan paduan, dan satu kali makan yang dia kebetulan hari ini hanya diperuntukkan bagi orang biasa. Baik, saya akan minta seseorang membawa Anda ke ruang makan pribadi saya. Zhen Hua tersenyum lembut. Dia merasakan bara persetujuan bersinar lebih terang dan lebih panas di dadanya. Bocah ini tidak sedikit pun gugup. Tidak buruk. Sebagai Presiden Asosiasi Pandai Besi, ruang makan pribadinya hanya menyajikan yang terbaik dari yang terbaik. Pandai besi adalah pekerjaan yang melelahkan, dan terutama untuk pandai besi surgawi. Ada beberapa orang di benua itu yang makan lebih baik darinya. Selain itu, tidak seperti kebanyakan orang, ia punya banyak uang. Sebagai pandai besi surgawi, setiap produknya bernilai lebih dari bobotnya dalam emas. Kekayaannya menyaingi sebuah negara kecil. Karena pandai besi membutuhkan banyak uang di tahap awal dan menengah karir mereka, maju itu sulit. Namun, begitu mereka menerobos batas peringkat ke-6, keuntungan datang berdatangan. Pada titik itu, pandai besi tidak diragukan lagi merupakan profesi yang paling menguntungkan. Namun demikian, ruang makan pribadi Zhen Hua cukup kecil, hanya sekitar 20 meter persegi. Sebuah meja bundar yang polos terletak di tengah ruangan, lebih jauh berkontribusi pada citra penghematan. Ketika piring tiba, Tang Wulin meneteskan air mata. Hidangan pertama adalah tendon 1000 tahun naga darat. Ini adalah salah satu item roh yang dibutuhkan Tang Wulin untuk memecahkan salah satu segel sebelumnya, namun Zhen Hua memperlakukannya hanya sebagai makanan. Agar adil, potongan tendon itu kecil. Itu telah direbus untuk waktu yang lama dan lembut dan lengket, aroma menggiurkan dari itu, menjerat indera dengan satu aroma. Memang, satu hirupan dan esensi darah Tang Wulin berdesir dalam kegembiraan. Dia mulai ngiler. Beras yang disajikan dengan tendon ini adalah beras sinar bulan premium. Itu hanya dapat ditemukan di iklim yang sangat dingin dan butuh 3 tahun untuk tumbuh dan memanen. Sejumlah kecil diproduksi setiap tahun. Butir-butir beras tampaknya menekuk sinar bulan di sekitarnya untuk menghasilkan aura keperakan dan membawa aroma dingin yang menyegarkan. Ketika Tang Wulin mengambil gigitan pertama dari hidangan ini, rasa manis dari nasi bercampur dengan kehangatan tendon yang direbus, menyatu dalam kombinasi ajaib tekstur dan rasa. Itu adalah surga bagi lidahnya. Bab 426 luar biasa. Luar biasa, itulah satu-satunya pikiran yang terlintas di benak Tang Wulin saat ia melahap nasi dan tendon. Piring tendon naga daratan 1000 tahun menghilang dalam sekejap, bersama dengan 6 mangkuk nasi bulan. Koki, seorang lelaki keriput berusia 50-an, telah tersenyum senang ketika dia melihat Tang Wulin makan di awal, tetapi pada akhirnya, kegembiraannya berubah menjadi takjub. Anak ini benar-benar tahu cara makan. Meskipun porsinya jauh dari kelimpahan biasanya, beras bulan dan tendon naga jauh lebih bergizi daripada makanan biasa. Satu butir beras sinar bulan akan cukup untuk memuaskan orang biasa selama sehari. Tang Wulin masih menginginkan lebih dari 6 mangkuk.
Merasakan esensi darah Tang Wulin semakin kuat dengan setiap gigitan, Koki bercanda dalam hati bahwa semua makanan diubah menjadi esensi darah. Beberapa saat kemudian, setelah sup dihidangkan dan Tang Wulin menghabiskan semangkuk nasi ketujuh, dia menatap Koki itu. Paman, apakah ada lagi? Koki tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus ia buat. Kamu bahkan bisa makan lebih dari presiden. Tidak ada yang tersisa. Petik 2. Tang Wulin meletakkan mangkuknya dengan rengekan. Kamu benar-benar masih lapar. Ya, perut saya hanya sedikit lebih dari setengah penuh. Yah, aku akan baik-baik saja. Tapi apa yang akan dimakan Paman Master? Petik 2. Koki itu mengacungkan jempol Tang Wulin, lalu berdiri dan berjalan kembali ke dapur kecil di belakang. Tunggu sebentar. Petik 2. Sementara itu, Zhen Hua sibuk mondar-mandir di lantai di ruangan yang berbeda saat Tang Wulin mengisi perutnya. Mu Chen, aku tidak bisa mempercayaimu. Teriaknya ke komunikator jiwanya begitu panggilan terhubung, suaranya satu oktav lebih tinggi dari biasanya. Di ujung lain dari garis, Mu Chen merasakan detak jantungnya lebih cepat. Apakah ada yang salah? Apa yang sedang terjadi? Zhen Hua mencibir. Kamu berani bertanya itu? Apakah Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak sengaja mengirim murid Anda ke sini untuk menimbulkan masalah? Petik 2. Murid. Piring Mu Chen naik juga. Apakah kamu bertemu dengan Wulin? Siapa lagi yang bisa saya bicarakan? Sarkasme menetes dari kata-kata Zhen Hua. Antrean terdiam. Katakan sesuatu. Kapan Anda menjemput anak yang luar biasa? Tanya Zhen Hua. Ekspresi tenang yang dia tunjukkan pada Tang Wulin hanyalah fasad. Butuh semua tekadnya untuk menyembunyikan keterkejutan dari wajahnya. Tidak mungkin seorang pandai besi surgawi seperti dirinya tidak mengerti pentingnya pandai besi peringkat 5 berusia 14 tahun. Tang Wulin memiliki fondasi yang kokoh, kecerdasan yang bagus, dan bakat saleh untuk pandai besi. Semua ini Zhen Hua telah membedakan dari penanganan palu awan emas Tang Wulin. Tang Wulin ditakdirkan untuk menjadi pandai besi surgawi generasi berikutnya. Selama dia tumbuh dengan mantap, ini tidak bisa dihindari. Tentu saja, itu berarti dia harus menjadi Douluo berjudul. Namun, itu jauh lebih mudah bagi pandai besi untuk menjadi titel Douluos daripada bagi master jiwa yang berorientasi pada pertempuran. Mereka hanya bisa menggunakan beberapa harta surgawi untuk meningkatkan mereka ke tingkat itu. Meskipun ini akan menghasilkan fondasi yang tidak stabil, mereka masih akan menjadi titlet Douluo dan memiliki kekuatan jiwa yang diperlukan untuk jalan mereka menuju pandai besi surgawi. Sadar akan fakta-fakta ini, Zhen Hua tidak khawatir tentang pertumbuhan Tang Wulin sebagai guru jiwa. Dia adalah salah satu dari 10 orang terkaya di benua itu. Dia memiliki lebih dari cukup sumber daya untuk barang-barang yang diperlukan untuk memelihara keajaiban seperti Tang Wulin. Satu-satunya masalah sejauh ini adalah menemukan satu. Bahkan tidak memikirkannya, Mu Chen balas berteriak. Mu Chen, kata Zhen Hua lembut. Tawa Mu Chen tebal dengan sarkasme, suara keluar dengan kasar dari sisi lain dari garis. Jangan repot-repot, saya sudah tahu semua tentang trik Anda. Petik 2. Zhen Hua tertawa kecil. Bukankah kita dulu sesama murid? Ya, kami dulu. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan ini. Sebenarnya, Mu Chen mengerti Zhen Hua lebih baik daripada orang lain justru karena Zhen Hua adalah kakak laki-lakinya. Zhen Hua mengabaikan embun beku yang praktis menyebar melalui pengeras suaranya. Saudara muda, apakah kamu tidak ingat bagaimana kita kembali di masa lalu? Kami dipuji sebagai dua keajaiban terbesar di dunia pandai besi. Kami telah melalui tebal dan tipis bersama. Katakan saja, bukankah aku merawatmu sebagai kakak seniormu? Petik 2. Tapi Mu Chen adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Ada yang lain baik-baik saja, tapi bukan muridku. Bukankah saya membiarkan Anda memiliki Yuan Baoer tercinta saat itu? Dan sekarang Anda memiliki putri yang manis berkat itu. Bagaimana dengan saya? Saya tidak punya istri, dan saya tidak akan pernah. Satu-satunya wanita di hatiku adalah Baur. Apakah Anda tahu seberapa menyakitkan saya untuk membuat keputusan itu? Saya benar-benar tidak ingin seorang murid. Saya ingin seorang putra yang dapat merawat saya seiring bertambahnya usia. Zhen Hua menangis, terseduh-seduh sedan. Mu Chen terdiam. Bertahun-tahun yang lalu, Zhen Hua, Yuan Baoer, dan Mu Chen telah magang bersama dengan guru yang sama. Zhen Hua adalah murid tertua, diikuti oleh Mu Chen dan Yuan Baoer dalam urutan itu. Dari ketiganya,
Yuan Bao'er adalah satu-satunya gadis. Dia memiliki kepribadian yang nakal dan, dibandingkan dengan yang lain, sedikit malas dalam belajar pandai besi. Meski begitu, dia adalah target kasih sayang untuk dua kakak laki-lakinya yang senior. Ketika ketiganya tumbuh bersama, begitu pula emosi mereka untuk satu sama lain. Tetapi pada akhirnya, Zhenhua memilih untuk mendedikasikan hidupnya untuk pandai besi, dan Yuan Bao'er berakhir dengan Mu Chen. Dalam arti tertentu, Zhenhua benar-benar telah memberikannya kepada Mu Chen. Pandai besi hanya menarik maju dari hal penting lainnya dalam hidupnya, Yuan Bao'er tercinta. Tetap saja, Mu Chen merasa bersalah. Dia tidak punya jawaban kepada Zhenhua. Kakak sulung, kamu menangis. Sebuah suara lembut menyela melalui komunikator. Menggigil kedinginan menjalar ke tulang belakang Zhenhua. Apakah itu kamu, Baur? Saudara sulung, bagaimana kalau saya menendang Mu Chen ke trotoar kemudian menabrak Anda? Katanya dengan manis. Tidak apa-apa. Zhenhua segera menjawab. Saudari junior, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Mu Chen dan aku bersaudara, aku tidak mungkin. Kalau begitu berhentilah bicara keluar dari pantatmu. Jangan panggil jika Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Teriak Yuan Bao'er. Sesaat kemudian, nada panggil diputar. Zhenhua tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap semua ini. Di sisi Mu Chen, dia menatap istrinya, terpana. Dia belum pernah melihat istrinya bertindak begitu kejam sebelumnya. Dia biasanya pemarah. Baur, apakah Anda merasa baik-baik saja? Mu Chen menggosok dahinya. Yuan Bao'er mengambil keuntungan dari ini dan duduk di pangkuannya, memeluk lehernya dengan erat. Semua jejak amarahnya sebelumnya terhapus dari muka bumi. Saya baik-baik saja. Bahkan, saya hebat. Kebaikan saya hanya dimaksudkan untuk Anda sekalipun. Petik 2. Mu Chen menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kalau begitu, bagaimana dengan kakak sulung? Yuan Bao'er mendengus. Aku hanya memperingatkannya untuk tidak menggunakan apa yang terjadi saat itu untuk mengancammu. Saya sudah merahasiakannya selama bertahun-tahun demi dia, tetapi sepertinya dia tidak peduli untuk menyelamatkan muka. Petik 2. Ekspresi kosong melintas di wajah Mu Chen. Maksud kamu apa? Rahasia apa? Petik 2. Yuan Bao'er mencibir. Apakah kamu benar-benar berpikir dia tanpa takut memilih untuk mengabdikan dirinya untuk pandai besi saat itu? Kamu bodoh. Itu terlalu naif. Kakak sulung benar-benar licik. Dia sudah lama meminta saya untuk menikah dengannya pada saat itu. Anda begitu lupa tentang itu. Kakak sulung adalah orang yang baik, tetapi dia terlalu keras kepala dan ambisius. Saya tidak bisa mencintai seseorang seperti itu. Saya hanya ingin seseorang yang bisa bersenang-senang dengan saya. Anda mungkin sedikit bodoh saat itu, tetapi Anda jauh lebih dapat diandalkan daripada dia. Anda hanya memiliki saya di hatimu. Jika itu dia, maka pasti aku dan pandai besi di hatinya. Dan saya yakin pandai besi masih akan ditempatkan lebih tinggi dari saya. Siapa yang akan memilih pria seperti dia? Jadi aku katakan padanya aku menyukaimu. Setelah itu, dia pergi ke pengasingan. Saya tidak menyebutkan semua ini sebelumnya hanya karena saya ingin menghindarkannya dari rasa malu. Petik 2. Mu Chen tercengang. Pada awalnya, dia tidak percaya apa yang dikatakan istrinya, tetapi ketika detik-detik berlalu, potongan puzzle mulai menyatu. Tidak heran kau memilihku. Anda pasti lebih cocok untuk gaya hidup yang santai. Anda tidak akan pernah bisa mengabdikan hidup Anda untuk kehidupan pandai besi yang dilakukan Zhenhua. Anda memutuskan kontak dari banyak orang ketika kami pindah ke Issea City juga. Beberapa orang bahkan berpikir Anda sudah mati. Petik 2. Yuan Bao'er tersenyum. Aku suka kehidupan sederhana semacam ini. Sudah cukup selama saya memiliki Anda dan Little C. Petik 2. Bab 427 Ruby Shrimp. Ketika Zhenhua kembali ke ruang makan pribadinya, ekspresinya sudah kembali normal. Tang Wulin berdiri tegak dari kursinya ketika mendengar suara pintu terbuka. Paman Tuan, katanya. Zhenhua melambai agar dia duduk kembali. Apakah kamu sudah selesai makan? Ya, aku makan. Petik 2. Baik, itu bagus, kata Zhenhua. Aku baru saja memanggil tuanmu untuk memberitahunya bahwa kamu datang. Dia menyuruhku merawatmu dengan baik. Saya juga mengatur lawan untuk Anda. Mereka akan menunggumu di ruang rapat asosiasi pandai besi. Saya akan merekam pertandingan sehingga Anda bisa menggunakannya sebagai bukti. Petik 2. Terima kasih, Paman Master, kata Tang Wulin.
Setelah makan nasi bulan dan tendon naga, dia merasakan tubuhnya membengkak dengan kehangatan. Esensi darahnya menggelegak dalam dirinya, dan pikirannya tajam seperti pisau. Dia dalam kondisi puncak, tidak perlu berterima kasih padaku. Anda junior saya, jadi ini wajar. Jadi Anda seorang siswa di Shrek Academy dengan 3 cincin jiwa, bukan? Apakah Anda punya rencana untuk masa depan? Tanya Zhenhua. Tanpa berhenti berdetak, Tang Wulin menjawab, saya ingin menjadi Master Armor Tempur. Zhenhua tersenyum. Sungguh ambisius. Anda tahu, saya memalsukan sebagian besar logam yang digunakan untuk membuat baju perang di Akademi Shrek. Lain kali saya berkunjung, bagaimana kalau saya menemukan Anda dan memberi Anda beberapa petunjuk? Petik 2. Ya silahkan, itu akan luar biasa. Tang Wulin hampir tidak bisa menahan diri dengan kegembiraan. Tidak ketika seorang pandai besi surgawi telah setuju untuk memberinya bimbingan. Sudah diselesaikan kalau begitu. Berikan aku nomormu dan aku akan menghubungimu lain kali aku di kota. Petik 2. Zhenhua adalah orang yang memiliki tekad kuat yang mencapai puncak di bidangnya. Ada lebih banyak panggilannya dengan Mu Chen daripada hanya sebagai jalan untuk melampiaskan frustrasinya. Bahkan, di bawah banyak lapisan subteks dan merek perawatan pribadinya, dia juga memberitahu Mu Chen bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan Tang Wulin lagi. Mu Chen mungkin bisa mengajarkan pemurnian jiwa Tang Wulin, tetapi mengajarinya cara memperbaiki surga adalah cerita yang berbeda. Disitulah Zhenhua masuk. Ketika waktu itu tiba, segalanya akan jauh lebih mudah bagi Tang Wulin di bawah pengawasan ketat Divine Blacksmith. Oleh karena itu, rencana Zhenhua saat ini adalah untuk mengembangkan hubungan yang baik dengan Tang Wulin, yang ia sukai. Tang Wulin mungkin serakah, tetapi keserakahan adalah motivasi yang baik untuk pandai besi. Selama Tang Wulin dimasukkan ke dalam pekerjaan sebagai pandai besi, ia akan menenggelamkan uang di kemudian hari. Pada saat itu, pintu dapur terbuka, Koki membawa piring ketika dia melewati pintu. Sebelum Koki tiba di meja makan, Tang Wulin sudah bisa mencium aroma menggoda dari piring. Matanya melebar, mulut langsung berair. Seolah-olah gelombang lezat telah menyerang hidungnya. Aroma yang kuat membangkitkan esensi darahnya jauh lebih dari hidangan sebelumnya. Hidangan apa itu? Piring itu berdiameter 0,5 meter. 6 udang besar bertelur di permukaannya, dan kepalanya sama-sama raksasa. Kerang sudah dikupas, mengungkapkan daging mengkilap mereka, warna merah tua yang berani. Tidak ada bumbu atau saus untuk meningkatkan aroma mereka. Aroma memikat datang dari udang ini. Apa acara spesialnya? Mengapa Anda mengeluarkan udang ruby? Kamu biasanya tidak akan pernah melakukan itu. Seru Zhenhua. Koki itu mendengus. Pikiran Anda selalu berada di tempat lain, jadi bagaimana Anda bisa menghargai kelezatan kuliner yang benar? Anak ini perutnya lumayan, dan dia suka makanan saya dari lubuk hatinya. Saya memasak ini untuknya. Anda beruntung bertemu dengannya. Petik 2. Tang Wulin terkejut dengan bagaimana Koki memperlakukan Zhenhua. Meskipun tidak ada sedikit pun kekuatan jiwa yang terpancar dari tubuh Koki, mereka memberikan kesan setara. Zhenhua tertawa kecil. Kalau begitu anggap aku pria yang beruntung. Murid keponakan kecil saya sangat menakjubkan. Tapi bukankah kamu juga menderita kerugian di sini? Dalam arti tertentu, bukankah dia salah satu dari bangsamu? Petik 2. Koki itu tersenyum, keributan menari di matanya. Apakah kamu pikir aku tidak bisa mengatakannya? Nak, makanlah. Ini adalah udang ruby, juga dikenal sebagai udang darah. Mereka adalah salah satu makhluk aneh yang tinggal 3 km di bawah parit darah. Esensi darah mereka mirip dengan esensi manusia. Saya pikir Anda harus bisa menangani makan mereka bertiga. Petik 2, yang berarti bahwa 3 lainnya jelas dimaksudkan untuk Zhenhua. Terima kasih. Tang Wulin bangkit dari tempat duduknya dan membungkuk sedikit pada Koki. Dia belum pernah menemukan nama udang ruby sebelumnya, tetapi dia yakin itu benar-benar kelezatan. Serabut terakhir dari pengekangan dirinya patah. Dia meraih seekor udang dengan ekornya dan memasukkannya ke mulutnya. Dagingnya manis dan lembut, sedikit lancip menari di tepinya. Ketika dia menyatukan giginya untuk mengunyah, hangat, jus beraroma menyembur keluar dari udang dan menetes ke tenggorokannya. Tubuhnya tenggelam ke dalam kolam kenyamanan. Dia bisa mendengar dengungan yang merasuki benaknya ketika kulitnya memerah. Semburan kehangatan menyebar melalui dirinya dan pola emas Raja Naga Emas muncul di seluruh tubuhnya. Esensi darahnya melonjak. Tanpa kontrol sadar, itu mengalir secara terbalik,
mengikuti jalur yang ditetapkan oleh naga emas mengejutkan surga. Melihat kulit emas Tang Wulin dan esensi darah yang mengamuk, Zhenhua dan koki itu membeku, terpana. Ketika cincin jiwa emas memulai debutnya, rahang koki akhirnya jatuh. Matanya terpaku pada Tang Wulin. Menghirup napas dalam-dalam, Tang Wulin mencari ke dalam dirinya untuk memeriksa tubuhnya. Dia heran menemukan esensi darahnya menyerang segel keempat pada Raja Naga Emas. Gelombang demi gelombang esensi darah menabrak segel, memakainya sedikit demi sedikit, dan segel itu bersinar dengan cemerlang setiap kali. Khawatir pada adegan itu, Zhenhua menatap koki itu dengan pandangan ragu. Apakah dia mencernanya segera? Bukankah biasanya butuh 1 tahun penuh untuk mencerna udang rubi? Petik 2. Koki itu mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Kaulah yang membawa monster kecil ini ke sini. Petik 2. Zhenhua tersenyum. Ya, dia benar-benar monster kecil. Dia dari Akademi Shrek. Petik 2. Begitu koki mendengar fakta itu, sebuah cahaya muncul di matanya, pipinya mulai berkedut. Jika aku tahu sebelumnya, aku tidak akan memberinya udang. Tetapi tubuhnya benar-benar menarik. Anda tidak salah mengatakan dia salah satu orang saya. Petik 2. Selama lebih dari 10 menit esensi darah Tang Wulin terus menggelembung di dalam dirinya sebelum secara bertahap menetap. Pada akhirnya, segel itu masih dipegang, tetapi esensi darah panas yang berkobar di dalam dirinya tidak bisa disangkal. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah disempurnakan dan dia merasa sangat nyaman. Kekuatan jiwanya melonjak, ditambah budidaya selama 2 bulan setelah hanya beberapa saat makan. Terima kasih, senior, kata Tang Wulin kepada koki dengan hormat. Hanya ada 2 udang yang tersisa. 3 lainnya sudah dimakan oleh Zhenhua. Koki itu menggelengkan kepalanya. Ini adalah kesempatan bagimu. Jika Anda ingin mengambil saya sebagai tuanmu dan makan makanan seperti ini setiap hari, maka tinggalkan Shrek Academy. Itu keputusanmu. Petik 2. Tang Wulin terkejut. Makanan koki meninggalkan kesan mendalam padanya. Jika dia bisa makan makanan dengan kualitas seperti itu setiap hari, maka budidayanya akan berkembang dengan pesat. Dia tidak perlu khawatir tentang esensi darahnya untuk 9 segel pertama baik. Konon, dia juga orang yang berintegritas. Senior, terima kasih atas tawaranmu, tapi aku adalah murid Akademi Shrek. Saya tidak bisa pergi dulu. Jika Anda masih bersedia menerima saya setelah saya lulus, maka ketika saatnya tiba. Koki itu melambaikan tangan. Dia berdiri dengan satu gerakan cepat dan kembali ke dapur. Menyaksikan pemandangan aneh seperti itu, Tang Wulin menoleh ke Zhenhua untuk meminta petunjuk. Paman Tuan, apakah Paman Koki itu marah? Koki, hehe, dia tidak marah. Dia hanya tahu dia tidak punya harapan. Orang-orang dari Shrek bukan orang bodoh. Apakah mereka benar-benar membiarkan bakat seperti Anda lulus dari lapangan luar? Anda pasti menuju ke pelataran dalam. Dia tahu dia tidak punya kesempatan, jadi tidak ada gunanya tinggal. Di sini 2 udang terakhir ini milikmu. Nak, harus kukatakan, perutmu luar biasa. Petik 2. Tang Wulin dengan cepat mengambil 2 udang yang tersisa dan melemparkannya ke mulutnya. Esensi darahnya melonjak sekali lagi dan menyerang segel keempat. Namun, kemampuan tubuhnya untuk menangani esensi darah telah meningkat, jadi serangan pada segel itu tidak sekuat pertama kalinya. Meski begitu, Tang Wulin bisa merasakan segel keempat tumbuh kendur. Tapi dia tidak punya rencana untuk memecahkan segel keempat saat itu. Meskipun memiliki kekuatan jiwa yang cukup untuk melakukannya, dia juga harus memperhitungkan jumlah kekuatan Raja Naga Emas yang bisa dia serap setelah segelnya dipatahkan. Tubuhnya belum siap. Ditambah lagi, masih ada waktu untuk menemukan item roh yang telah diberitahukan Old Tang padanya. Zhenhua menunggu sampai Tang Wulin selesai mencerna sisa udang sebelum berdiri dari kursinya dan berjalan ke pintu. Ayo pergi. Saya akan membawa Anda untuk bertempur melawan lawan. Setelah itu Anda bisa melanjutkan ujian Anda. Petik 2. Masih ada satu hal yang menarik. Paman Master, siapa Paman Chef itu? Tanya Tang Wulin. Bab 428 Pencobaan. Dia hanya pria yang eksentrik. Saya satu-satunya temannya. Bagaimanapun, saya tidak yakin apakah Anda akan bertemu lagi dengannya. Tapi aku akan memberitahumu ini. Zhenhua menggerakkan Tang Wulin untuk mendekat, menutupi sebagian mulutnya dengan tangan yang ditangkupkan. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan Akademi Shrek, dan dia tidak suka berurusan dengan mereka. Petik 2. Kata-kata ambigu Zhenhua membuat Tang Wulin bingung, tapi dia tidak terlalu memikirkannya.
Saat ini, ia harus fokus menyelesaikan ujiannya. Pintu spasial terbuka di depan mereka. Pintu itu mengingatkannya pada seseorang ke menara arwah roh di pagoda roh. Dia tidak menyangka asosiasi pandai besi juga akan memiliki ruang seperti itu. Apakah Anda terbiasa dengan ini? Zhenhua memperhatikan kilatan di mata Tang Wulin. Tang Wulin mengangguk. Ya, markas spirit pagoda memiliki pintu seperti ini. Petik 2. Ya, mereka mirip, serupa, tetapi berbeda. Selain Akademi Shrek, tidak ada masyarakat lain yang bisa dibandingkan dengan sumber daya pagoda roh. Namun, asosiasi pandai besi kami juga memiliki beberapa trik di lengannya, dan ruang tertutup ini digunakan untuk menyimpan harta penting dan bahan-bahan rahasia. Anda bisa menyebutnya gudang kami. Hanya anggota asosiasi tingkat tinggi yang dapat memasukinya. Setelah Anda menjadi Saint Blacksmith, Anda juga akan mendapatkan akses ke sana. Kuncinya adalah lencana Saint Blacksmith. Petik 2. Saint Blacksmith adalah pandai besi peringkat ke-7. Tang Wulin merindukan hari ia akhirnya bisa melangkah di pesawat eksistensi itu. Paman Tuan, apakah sulit untuk memperbaiki jiwanya? Tanya Tang Wulin. Zhenhua tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini sulit dan sekaligus tidak sulit. Anda memiliki fondasi yang kuat dan kecerdasan yang bagus. Tetapi Anda kekurangan kekuatan jiwa. Saya dapat membantu Anda dengan itu. Saya memiliki banyak harta yang dapat meningkatkan kultivasi Anda. Apakah Anda ingin menempuh rute itu? Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan heran. Paman Tuan, apa maksudmu? Zhenhua tertawa kecil. Aku bisa melihatnya di matamu yang sudah kau mengerti. Tidakkah kamu merasa malu untuk terus bertindak? Petik 2. Tang Wulin menggaruk kepalanya, menunjukkan senyum lemah lembut. Tentu saja dia ingin mendapatkan beberapa harta. Jika Anda menggunakan harta untuk meningkatkan kultivasi Anda, saya jamin Anda akan menjadi Titlet Douluo dan Divine Blacksmith dalam 15 tahun. Namun, saya harus memperingatkan Anda, yayasan Anda tidak akan kokoh dan Anda mungkin tidak akan pernah maju ke Hyper Douluo. Tetap saja, itu sudah cukup bagimu menurut saya. Armor perang akan meningkatkan kekuatanmu. Selama Anda mendapatkan satu set baju perang 4 kata dan menjadi Titlet Douluo, Anda akan berdiri di puncak dunia, kata Zhenhua. Paman Master, saya selalu ingin tahu tentang itu. Jika Battle Armor dapat membuat Titlet Douluo sekuat limit Douluo, mengapa mereka masih terus berkultivasi untuk menjadi Hyper Douluos? Petik 2. Zhenhua menghela nafas. Mereka tidak persis sama. Anda akan mengerti begitu Anda mencapai level itu. Bahkan jika Anda membandingkan dua limit Douluos, atau dua Douluos berjudul dengan jumlah kekuatan jiwa yang sama, kekuatan tempur dari orang yang meningkatkan kemajuan mereka melalui penggunaan harta dan orang yang maju biasanya akan berbeda. Dan yang lebih penting, hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri mereka dapat berharap untuk naik ke keilahian. Tidak ada yang naik dalam 10.000 tahun terakhir. Tapi siapa yang tidak ingin naik seperti pendiri Sekte Tang, Tang San? Atau pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao. Pikirkan ini baik-baik. Jika Anda memilih untuk menerima tawaran saya, maka saya akan mengasuh Anda menjadi pandai besi surgawi pada saat Anda berusia 30. Anda akan menjadi pandai besi surgawi termuda dalam semua sejarah dan berdiri di puncak dunia. Namun, Anda juga akan memunggungi jalan pertempuran, meninggalkan misteri dunia. Petik 2. Saat hening berlalu, Paman Master, kata Tang Wulin akhirnya. Bisakah kamu memberiku waktu untuk mempertimbangkannya? Tawaran Zhenhua memikat hati. Kultivasi Tang Wulin tidak maju dengan cepat, tetapi ketika sampai pada pandai besi, ia diberkati oleh surga. Jika dia menjadi pandai besi surgawi dan gelar Douluo, dia bisa dengan mudah melanjutkan untuk menjadi Master Armor pertempuran 4 kata juga. Namun, ia harus mempertimbangkan apakah ini yang benar-benar ia inginkan. Dengan pilihan tiba-tiba yang disodorkan padanya, dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhenhua tersenyum. Jangan terlalu khawatir tentang itu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya masih seusia Anda. Pilih saja rute apapun yang menurut Anda terbaik untuk Anda. Dan bahkan jika Anda memilih untuk berkultivasi dengan upaya Anda sendiri, Anda masih memiliki peluang bagus untuk menjadi pandai besi surgawi. Pertimbangkan pilihan Anda dengan hati-hati, dan ketika Anda membuat keputusan, pastikan Anda melakukannya dengan tekad untuk menyelesaikannya sampai akhir tanpa penyesalan. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tetapi tidak ada harta yang bisa menyembuhkan penyesalan. Petik 2.
Terima kasih, Paman Master. Petik 2. Keduanya melangkah melalui pintu spasial dan memasuki ruang tertutup. Itu sangat besar, sangat berbeda dari menara roh-roh. Benar-benar gudang raksasa. Pintu yang tak terhitung jumlahnya berbaris di sekeliling dan berdiri di sekelilingnya, mengarah ke ruang yang tidak diketahui. Dengan lambaian tangannya, Zhenhua membawa Tang Wulin ke tengah ruangan. Jaring adalah gerakan cepat dan instan untuk Tang Wulin. Zhenhua menempatkan telapak tangan di atas pintu dan masuk dengan dorongan lembut. Di dalamnya ada aula besar yang penuh energi. Sebuah penghalang menciptakan arena di tengah aula, dan seorang pria berusia 20-an menunggu di tengah. Pria itu membungkuk ketika dia melihat Zhenhua. Presiden. Petik 2. Zhenhua tersenyum tipis. Bersiaplah untuk memulai. Wulin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah salah satu wali asosiasi kami, Xie Yinling. Tolong jaga satu sama lain. Petik 2. Halo, saya Tang Wulin. Petik 2. Meskipun Xie Yinling tidak bisa disebut tampan, dia memiliki aura yang menyegarkan untuknya, dan memeriksa Tang Wulin dengan mata ingin tahu. Latar belakang macam apa yang dimiliki anak ini sehingga presiden akan merekomendasikan dia untuk bertanding dengan saya. Zhenhua menyembunyikan detail tentang Tang Wulin darinya. Yang dia lepaskan dari bibirnya hanyalah dia telah menemukan lawan yang baik baginya. Xie Yinling tidak pernah menyangka lawannya hanyalah anak-anak. Saya Xie Yinling, tolong beritahu saya. Tanpa kata lain, Xie Yinling mundur beberapa langkah. Dia mengulurkan tangan kanannya dan memberi isyarat agar Tang Wulin bergerak. Meskipun masih muda, Tang Wulin memiliki banyak pengalaman pertempuran. Dia mengambil beberapa langkah ke depan untuk menghadapi Xie Yinling dalam posisi bertarung. Dua cincin jiwa kuning dan ungu bangkit dari bawah Xie Yinling. Sama seperti yang diminta Tang Wulin, Zhenhua menemukannya sebagai lawan yang lebih kuat darinya. Xie Yinling berusia 20 tahun ini, dan peringkat 43 leluhur jiwa. Saat Tang Wulin melangkah maju, 3 cincin jiwa ungu bangkit melewati kakinya. Pemandangan itu mengejutkan Xie Yinling. Mulailah, kata Zhenhua. Dalam sepersekian detik, Tang Wulin beraksi. Daripada memanggil rumput blue silvernya, dia menginjak tanah dan melesat maju seperti bola meriam. Dia tidak ingin membuang waktu lagi. Xie Yinling mundur selangkah. Paru-parunya membengkak dengan udara saat ia mengeluarkan pekikan burung yang menusuk. Sepasang sayap membentang dari punggungnya dan aura hijau menyebar ke seluruh tubuhnya saat dia naik ke udara. Jiwa bela dirinya adalah tipe terbang. Itu elang. Tang Wulin langsung menghakimi. Sebagai siswa Akademi Shrek, dia bisa mengidentifikasi jiwa bela diri dengan nyaman. Tang Wulin melompat mengejarnya. Sayangnya, dia hanya mencapai 8 meter ke udara sementara Xie Yinling melayang di ketinggian 10. Melihat itu, Xie Yinling sedikit melonggarkan penjagaannya, percaya diri dengan kemampuannya untuk menang. Saat 3 cincin jiwa ungu Tang Wulin telah terwujud, kecemasan mengunyah tepi ketenangannya. Tetapi begitu dia berada di udara, wilayah kekuasaannya, keraguannya telah padam. Terutama ketika Tang Wulin tidak bisa mencapainya dengan lompatan. Ketika menghadapi seorang guru jiwa terbang, salah satu kesalahan terbesar yang bisa dilakukan oleh seorang guru jiwa yang tidak bisa terbang adalah melompat ke udara untuk terlibat. Pada titik itu, mereka praktis duduk bebek. Para master jiwa terbang memiliki kecepatan luar biasa di udara. Yang mengatakan, senyum percaya diri Xie Yinling membeku di saat berikutnya. Bab 429 Kekuatan Sejati. Menembak anggur keemasan di tanah, Tang Wulin memantul ke atas menggunakannya sebagai pegas. Akselerasinya yang tiba-tiba membawanya di depan Xie Yinling dalam sekejap. Tidak baik, Xie Yinling agak lambat bereaksi. Dia mendorong tangannya ke depan segera setelah dia terbebas dari keterkejutan, menghentikan pendakiannya. Sayapnya memancarkan kilau logam tajam saat ia mengayunkannya dan menggunakan Eagle Wing Slash. Sayap datang mengiris di bahu Tang Wulin. Pada saat yang sama, Xie Yinling mengedarkan kekuatan jiwanya di dalam tubuhnya untuk membuatnya bertahan di udara. Eagle Wing Slash adalah keterampilan jiwa keduanya. Namun, dia tidak berani meremehkan Tang Wulin, cincin jiwanya yang ketiga menyala sebagai hasilnya. Keterampilan jiwa ketiganya dikaitkan dengan keterampilan jiwanya yang keempat, dan melampaui tingkat yang sama dalam pertempuran udara. Dengan demikian, ia yakin setelah memblokir tuduhan Tang Wulin akan segera menyusul. Namun, rencananya hancur dalam sekejap. Tang Wulin meringkuk tubuhnya di udara saat sayap membalutnya, tangan menembak keluar untuk menangkis serangan itu.
Dia menatap Xie Yingling lurus di mata, irisnya berkedip ungu. Rumput Blue Silver melompat keluar dari tanah dan meringkuk di sekitar Xie Yingling seperti rantai besi. Dengan lawannya terkendali, Tang Wulin mengeluarkan tinju kanannya untuk pukulan Ko yang kuat. Meskipun Xie Yingling ditahan, lengannya masih bergerak, mengulur di depannya dalam upaya untuk memenuhi serangan Tang Wulin. Tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa ketiganya di posisinya saat ini, ia tidak punya pilihan selain mengalihkan Tang Wulin terlebih dahulu. Tang Wulin tidak menarik tinjunya saat kedua lengan itu ditebang. Tinjunya melanjutkan lintasannya, cepat, dengan mudah menghindari pesta Xie Yingling. Di saat rambut itu terurai, sisik kemasan berkilauan muncul di lengannya. Xie Yingling tertegun melihat transformasi. Cakar emas mencapai dadanya dalam sekejap. Aku sudah selesai. Pikirannya menjadi kosong. Tetapi daripada rasa pedih dari cakar yang merobek-robek daging, dia merasakan sensasi yang lebih halus. Cakar itu dengan ringan menabraknya dan mengganggu sirkulasi kekuatan jiwanya. Kemudian Tang Wulin meraih rumput Blue Silver yang mengikatnya dan menariknya, melemparkannya ke tanah seperti boneka kain, bumi berderak di bawahnya saat tumbukan. Tang Wulin mendarat di sebelah Xie Yingling dan membebaskannya dari pengekangannya lalu mundur 2 langkah. Permisi. Petik 2. Xie Yingling terdiam. Aku bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bertarung. Dia frustrasi dengan betapa tak berdayanya dia selama seluruh pertempuran. Dia hanya bisa menggunakan satu keterampilan jiwa sebelum kalah, pertempuran berakhir terlalu cepat. Menyedihkan baginya untuk menelan pil pahit dari kenyataan. Dia telah kalah. Mengakui itu tidak mudah, terutama karena dia tidak bisa mengetahui jiwa bela diri Tang Wulin. Zhen Hua telah berdiri di dekat, mengawasi dari kejauhan dengan sikap dingin. Bahkan baginya, pertempuran telah berakhir terlalu cepat. Beberapa langkah dan diselesaikan. Tang Wulin tidak menyia-nyiakan kekuatan apapun, masing-masing gerakan dibungkus rapat dengan selimut presisi dan pertimbangan. Xie Yingling berpikir dia tidak memiliki kesempatan untuk memamerkan kekuatannya yang sebenarnya, tetapi di mata Zhen Hua, Tang Wulin yang telah dipesan. Apakah semua siswa dari Akademi Shrek sekuat ini? Dia berpikir bahwa dengan perbedaan satu dering, Tang Wulin akan sedikit kesulitan. Dia tersentak dari pikirannya oleh suara Tang Wulin, pemuda itu mendekatinya dengan langkah mantap. Terima kasih telah membantu saya, Paman Master. Petik 2, MN. Ayo pergi. Zhen Hua menepuk bahu Tang Wulin. Tang Wulin menjatuhkan satu pandangan terakhir pada Xie Yingling dan anggukan singkat sebelum mengikuti Zhen Hua keluar. Sementara itu, Xie Yingling masih menolak untuk menerima hasil pertandingan. Namun, sebagai salah satu wali asosiasi pandai besi, akan terlalu kurang ajar untuk meminta pertandingan ulang di depan presiden. Jika dia tahu Tang Wulin adalah presiden kelas-kelas 1 Akademi Shrek, sikapnya akan jauh berbeda. Wulin, aku tidak pernah mengira kamu akan sekuat itu. Tidak buruk, karena ini masalahnya, saya tidak menyarankan Anda menerima tawaran saya. Kamu masih muda. Anda bisa menunggu sampai Anda 20 tahun sebelum Anda memutuskan. Dan pada saat itu, jika Anda masih belum memiliki 5 cincin, maka saya akan menyarankan rute yang saya berikan kepada Anda. Setelah Anda ditingkatkan menjadi 6 dering, Anda dapat melanjutkan dengan upaya Anda sendiri. Kekuatan jiwa Anda sangat kuat, tetapi tidak mungkin untuk disempurnakan di surga tanpa menjadi Douluo berjudul, kata Zhen Hua. Dimengerti. Petik 2. Sebelum Tang Wulin pergi, Zhen Hua menyerahkannya kartu yang berisi 1 juta kredit federal. Sudah cukup untuk sisa perjalanannya. Zhen Hua juga melemparkan cincin penyimpanan ke dalam campuran, yang jauh lebih baik daripada beberapa sebelumnya. Ruang penyimpanan lebih besar dengan banyak kompartemen untuk memudahkan pengaturan. Dalam kata-kata Zhen Hua sendiri, ini adalah hadiah, dan itu berisi segala sesuatu yang dia tukarkan dengan palu awan emas. Tang Wulin mengintip ke dalam cincin. Meskipun tidak mengandung uang, ada 18 jenis logam berharga yang disimpan di dalamnya. 12 dari mereka hanya dia dengar tetapi belum pernah melihat sebelumnya. Ada juga lebih dari selusin botol katalis penempaan paduan yang dimurnikan oleh Zhen Hua. Zhen Hua tidak mempermasalahkan kado itu, dan Tang Wulin juga tidak. Dia tidak melihat Tang Wulin keluar, tapi dia mengarahkannya untuk menggunakan pintu belakang. Penampilan Tang Wulin terlalu keterlaluan. Semua orang masih membicarakannya. Tang Wulin akan menarik terlalu banyak perhatian jika dia pergi melalui depan, terutama jika dia dikawal oleh presiden sendiri. Setelah Tang Wulin melangkah keluar dari belakang, saat dia akan memanggil taksi,
dia berhenti sejenak saat melihat Wu Zhangkong. Guru Wu, sapanya. Ekspresi Wu Zhangkong tetap dingin, bukan sedikit kejutan. Aku tahu kamu akan berada di sini. Petik 2. Tang Wulin bergegas ke sisinya. Dan kemudian, setelah memikirkannya, dia melemparkan tangan dengan cincin di belakangnya. Saya mendapat cincin ini setelah saya meninggalkan kampus. Anda tidak bisa mengatakan saya curang. Petik 2. Wu Zhangkong menatapnya. Mulai sekarang, aku akan mengikutimu dari dekat sampai akhir ujian. Lakukan saja apa yang harus kamu lakukan tanpa memedulikan aku. Petik 2. Tang Wulin terkejut. Bukankah kamu seharusnya menonton dari bayang-bayang? Mungkinkah itu? Petik 2. Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Seorang guru jiwa jahat muncul. Serangan teroris yang Anda gagal diatur oleh orang yang sama. Saya sudah memberitahu akademi, dan mereka mengirim lebih banyak guru untuk melindungi para peserta ujian. Aku akan mengawasimu secara pribadi. Namun, karena jumlah guru yang terbatas, Anda harus bertindak sebagai kelompok. Dia menunjuk ke samping saat dia berbicara. Tang Wulin melacak gerakannya untuk melihat wajah yang dikenalnya. Gu Yue, Ye Xinglan, Su Xiaoyan, Su Lizi, dan Xie Xie berdiri agak jauh, tersenyum cerah. Meskipun mereka ketinggalan kereta Tang Wulin, mereka naik yang berikutnya dengan Wu Zhangkong, tiba di kota Heavendale sebagai kelompok. Mereka mengikuti rute yang sama. Ketika Wu Zhangkong kehilangan Tang Wulin, persneling di kepalanya berputar karena overdrive. Tanpa uang namun memiliki keterampilan pandai besi yang tinggi, Tang Wulin kemungkinan besar ditemukan di dekat asosiasi pandai besi lokal. Hai kawan, Tang Wulin berseri-seri, suasana hatinya melonjak. Setelah mengunjungi asosiasi pandai besi, ia tidak lagi merasa bersalah atas kematian kapten keamanan. Su Lizi mengambil inisiatif untuk berjalan. Dia mengukur Tang Wulin, lalu mendengus. Keheranan memenuhi wajahnya. Apakah kamu makan sesuatu yang enak? Rahang Tang Wulin terjatuh. Bagaimana kamu tahu? Su Lizi tersenyum lebar. Kami tipe makanan memiliki indera penciuman yang luar biasa. Ayolah, cepat dan beritahu aku apa yang kamu makan. Petik 2. Apa gunanya memberitahumu? Bukannya kamu bisa memakannya sekarang. Saya tidak ingin membuat Anda lapar. Petik 2. Wu Zhangkong menyela. Apakah kamu sudah memenangkan pertandingan? Tang Wulin mengangguk. Baik, tidak ada yang lain yang selesai. Kalian yang memutuskan rencanamu. Jangan pedulikan aku. Saya hanya akan mengikuti dengan tenang. Petik 2. Tang Wulin mengerti bahwa Wu Zhangkong ada di sana untuk melindungi mereka, dan kehangatan lembut menyapu hatinya. Dia menoleh ke teman-temannya dan tersenyum. Sepertinya kita bersama lagi. Kemana kalian ingin pergi untuk mencari beberapa lawan? Petik 2. Ayo pergi ke Pagoda Roh, kata Gu Yue, matanya bersinar saat dia menatapnya. Pagoda Roh, senyum Tang Wulin melintas lebih cerah. Betul, ada banyak master jiwa di sana. Gu Yue memiliki status tinggi di sana juga, jadi seharusnya mudah untuk menemukan beberapa lawan. Ya, ayo pergi. Petik 2. Heavendale City sibuk dengan aktivitas. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan taksi, dan tak lama kemudian mereka dalam perjalanan ke Spirit Pagoda setempat. Di dalam mobil, Tang Wulin membiarkan Wu Zhangkong melihat video pertarungannya dengan Xie Yinling dan mengirimnya file segera setelah itu. Wu Zhangkong tidak berkomentar tentang pertempuran itu. Dengan itu, Tang Wulin telah membersihkan kota pertamanya. Bab 430 pohon-pohon ini ditanam oleh saya. Pagoda roh lokal Heavendale City hanya berada di urutan kedua setelah markas di kota Shrek. Itu menjulang tinggi di atas bangunan di sekitarnya, menakjubkan di ketinggiannya. Saat ini, Su Lizi dan Tang Wulin berjalan bersama. Aku bisa merasakan esensi darahmu lebih tebal dari sebelumnya. Ini pasti karena apapun yang Anda makan. Aku tidak percaya kamu tidak akan memberitahuku. Teriak Su Lizi. Bukankah kita saudara? Baik, saya beri. Itu adalah udang rubi. Meskipun tendon naga darat 1000 tahun juga kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan udang rubi. Mendengar kata-kata itu, Su Lizi bergetar. Udang rubi, di mana Anda mendapatkannya? Petik 2. Tang Wulin menatapnya dengan curiga. Seseorang memberikannya padaku. Apakah Anda mengetahuinya? Tidak sampai tepat di depan saya bahwa saya bahkan mendengar namanya. Petik 2. Itu adalah udang rubi dari parit darah, kan? MN. Tang Wulin mengangguk. Su Lizi tercengang. Setelah menenangkan diri selama beberapa saat, dia berbicara.
Apakah kamu yakin itu yang kamu miliki? Semua perangkat jiwa tidak berfungsi di dekat parit darah karena medan magnetnya yang aneh. Parit ini juga beberapa kilometer dalam dan penuh dengan binatang buas. Itu dikenal sebagai salah satu daerah terlarang di dunia. Udang rubi yang kau katakan tadi hanya ditemukan di palung darah. Bahkan empu armor tempur 4 kata kesulitan mengambilnya. Apakah Anda yakin itu yang Anda makan? Petik 2. Tang Wulin telah menebak bahwa udang rubi itu berharga, tetapi dia tidak pernah menyangka akan mencapai tingkat ini. Itu adalah kelezatan yang hanya bisa didapatkan oleh Master Armor pertempuran 4 kata. Tidak mengherankan bahwa bahkan pandai besi divine seperti Zhen Hua menganggapnya berharga. Siapa yang memberikan itu kepadamu? Saya ingin mencobanya juga. Su Lizhi merajuk. Saya tidak tahu namanya, kata Tang Wulin. Dia adalah teman pamanku. Lagi pula tidak ada yang tersisa. Atau apakah Anda ingin saya muntah agar Anda coba? Saya pikir masih ada sedikit yang tersisa di perut saya. Petik 2. Kamu menjijikkan. Ye Xinglan, yang berjalan di depannya, menembakkan pandangan kotor ke arahnya. Su Lizhi terdiam dengan kesuraman. Dia merasa tertekan karena dia melewatkan pengalaman seperti itu. Mereka segera mencapai spirit pagoda, obrolan mereka dimatikan dengan tenang. Wu Zhangkong mengikuti di belakang mereka tanpa sepatah kata pun, hanya mengawasi mereka dengan mata dinginnya. Tang Wulin melirik gurunya. Pikiran kekasih Wu Zhangkong terkubur di pemakaman Heaven Dou City, tetap melekat di benaknya. Wu Zhangkong mengembalikan pandangannya dengan tatapan tajam. Lalu matanya melayang ke tempat lain. Gu Yue memberikan ID-nya dan langsung diterima di dalam. Dia menuntun mereka ke ruang konferensi di lantai 3. Tak lama, seorang pria parubaya memasuki ruangan. "Halo, Nona Gu Yue," kata pria parubaya itu. "Halo." Gu Yue berdiri dan mengangguk padanya. Pria itu membuat wajah canggung. "Aku sudah menyampaikan permintaanmu ke seluruh staf, tapi itu akan melanggar terlalu banyak aturan. Bagaimanapun, kami adalah organisasi yang melayani pemimpin jiwa. Kami tidak bisa hanya meminta pengunjung untuk memiliki kecocokan. Itu akan terlalu merepotkan bagi mereka. Kami juga tidak punya kewajiban untuk melakukan itu." Petik 2. Gu Yue mengerutkan alisnya. "Apakah ada cara lain?" Pria itu menggelengkan kepala. "Aku bertanya pada atasan, tapi aku khawatir itu tidak mungkin. Heavenly Phoenix Douluo menelepon dan berkata kamu harus menangani ini sendiri. Kami tidak akan membantu Anda." Petik 2. Gu Yue terdiam sesaat. Guru tahu tentang ini. Pria itu tersenyum lemah tapi tetap diam. "Baik." Gu Yue mengangguk, lalu menoleh ke teman-temannya. "Ayo pergi." Petik 2. Mereka mengikuti Gu Yue dalam diam. Tang Wulin berlari ke sisinya dalam proses. "Tidak apa-apa, kami hanya akan menemukan cara lain. Dan jika kita tidak bisa, kita bisa pergi ke asosiasi pandai besi. Saya yakin paman tuan saya akan membantu kami." Petik 2. Gu Yue menggelengkan kepalanya. "Itu terlalu merepotkan dan terlalu banyak waktu. Aku punya rencana." Petik 2. Ye Xinglan mengerutkan bibirnya. "Apakah kamu mengatakan?" Keduanya berbagi pandangan, mata menyala dalam pengertian bersama. Tang Wulin merasakan hawa dingin merambat di tulang punggungnya, ketakutan merayap di atasnya. Sun Runyu meninggalkan spirit pagoda dengan semangat tinggi. Tubuhnya terasa ringan dengan jiwa rohnya yang baru dan cocok. Pada usia 35 tahun, ia memiliki 2 jiwa roh sebelum ini. Karena rata-rata jiwa bela diri, kekuatan spiritualnya tidak terlalu kuat, dan dia hanya mampu mempertahankan 2 jiwa roh yang memungkinkannya berdering 4 jiwa. Setelah mencurahkan darah dan keringat untuk berkultivasi, ia akhirnya mencapai peringkat 50. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki harapan untuk mencapai 7 cincin, tetapi dia masih berharap untuk mendapatkan jiwa roh yang mampu membawanya sejauh itu. Paling tidak, dia akan diakui dalam dunia para penguasa jiwa. Dia menabung uang dengan hidup hemat sampai dia cukup banyak untuk mengunjungi pagoda roh. Keberuntungan tersenyum padanya. Dia memperoleh jiwa roh ungu yang baik dan menyatu dengannya, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Sejak saat itu, dia adalah Raja Roh 5 cincin yang asli. Belum lagi, dia sekarang bisa membanggakan cincin jiwa 1000 tahun. Raja Roh cukup dihormati di antara para penguasa jiwa. Selanjutnya, dia adalah pilot mecha. Dengan jiwa roh yang kuat untuk menyatu dengan mechanya, dia sekarang memiliki kekuatan untuk mencapai pangkat letnan kolonel dan memimpin satu skuadron yang terdiri dari 30 mecha. Sun Runyu dipenuhi dengan kegembiraan saat memikirkan masa depannya.
Kerja kerasnya akhirnya membuahkan hasil. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi sage jiwa, menjadi jiwa kaisar tidak berada di luar jangkauan. Begitu dia melangkah ke level itu, dia akan memiliki kualifikasi untuk dipromosikan menjadi seorang kolonel. Dia akan menjadi perwira tinggi yang layak di militer pada waktu itu. Lalu dia bisa menetap dengan istri yang baik. Saat dia menghibur pikiran-pikiran ini, beberapa sosok menyelinap di depannya, menghindari penglihatan tepi. Gunung ini milikku. Pohon-pohon ini ditanam olehku. Jika kamu ingin lulus, kamu harus membayar tol gunung. Sun Runyu tidak bisa mempercayai matanya. 4 orang asing berdiri berbaris di depannya, membentuk penghalang darurat antara dia dan jalan setapak. Bingung, dia meluangkan waktu untuk memindai daerah itu, membenarkan bahwa dia baru saja keluar dari pagoda roh. Gunung apa yang mereka bicarakan? Pohon apa? Ketika dia mengalihkan perhatiannya kembali ke halangannya, dia terkejut dengan penampilan muda mereka. Sisa-sisa terakhir lemak bayi menempel di pipinya, kulitnya lembut dan lembut. Jelas mereka tidak lebih dari remaja. Dia bahkan bisa memilih berjongkok muda berlemak dan remaja lain menutupi wajahnya. Apa yang kalian lakukan? Anda tidak harus bermain lelucon di sekitar pagoda roh. Cepat dan pulanglah. Sun Runyu berteriak dengan suara gemuruh seorang perwira militer. Gu Yue adalah orang pertama yang membaca permainan penjambretan mereka. Begitu Tang Wulin telah mendengarnya, dia berbalik ke mereka dan facepalmet. Demikian pula, Su Lizhi segera berjongkok menjadi bola, membalikkan punggungnya kepada mereka seperti melakukan yang terbaik untuk melawan tawanya. Sementara itu, Wu Zhangkong berdiri jauh di kejauhan, sosoknya nyaris tidak terlihat. Memang, ini adalah rencana Gu Yue. Sederhana saja, yang perlu mereka lakukan adalah bertarung dengan seorang master jiwa yang lebih kuat dari mereka, dan ada banyak orang yang cocok dengan tagihan di spirit pagoda. Jadi, mereka akan mengancam orang-orang yang keluar dari pagoda roh dan memaksa mereka bertengkar. Setelah mengalahkan lawan mereka, mereka akan membawanya keluar dari sana. Satu-satunya masalah adalah menemukan seseorang yang lebih kuat dari mereka. Adapun sandiwara bandit gunung mereka, itu hanya menggetarkan kesukaannya. Ye Xinglan, Xie Xie, dan Su Xiaoyan telah meneriakkan 3 ayat terakhir dalam urutan itu. Xie Xie dan Su Xiaoyan menyeringai gembira. Apa sekarang? Ye Xinglan bertanya pada Gu Yue. Kita mulai, kata Gu Yue saat cincin jiwa bangkit dari bawahnya. Setelah menghabiskan banyak waktu dengan Gu Yue, Ye Xinglan menemukannya cukup kompatibel, dan sentimen itu dibalas. Dia menyerbu ke depan saat dia melihat cincin jiwa Gu Yue, pedang Stargot terwujud di tangannya saat dia berlari. Dia memangkas udara, menembakkan sinar pedang ke arah Sun Runyu. Serangan mendadak mengejutkan Sun Runyu. Pengalaman militer yang terukir dalam dirinya mengambil alih dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Dia memanggil jiwa bela dirinya. Kabut tipis menyebar dari tubuhnya, mengembun menjadi perisai cair dan membelokkan sinar pedang tepat pada waktunya.